Hujan baru saja berhenti ketika Arunika Satyapraba melangkah melewati pintu kaca rumah sakit Anugerah Madani dengan satu tangan menopang pinggang dan tangan lain menahan perutnya yang membesar. Kehamilannya memasuki bulan ke-7, tetapi sejak subuh ia merasakan tarikan tajam di sisi bawah perut, datang dan pergi seperti gelombang kecil yang menyimpan ancaman. Ia tidak memberitahu Bramasta karena suaminya tidak pulang semalam. Pesan terakhir lelaki itu hanya mengatakan ada rapat mendadak. Kalimat yang belakangan terasa semakin mirip dinding daripada penjelasan. Arunika berjalan tenang, meski telapak kakinya mulai terasa berat. Mantel tipis berwarna kelabu menutupi gaun panjangnya, sementara rambut hitamnya disanggul sederhana agar tidak mengganggu wajah. Tidak ada yang akan menduga bahwa perempuan dengan penampilan sederhana itu pernah membongkar penggelapan miliaran rupiah hanya melalui ketidaksesuaian satu angka dalam laporan pengiriman. Ia terbiasa menghadapi tekanan, ancaman, dan tatapan meremehkan. Namun pagi itu pikirannya bukan tentang angka atau bukti. Seluruh perhatiannya tertuju pada gerakan bayi di dalam rahim yang terasa lebih lemah daripada biasanya. Petugas penerima pasien memintanya menunggu di lantai 6 karena dokter kandungnya masih menangani persalinan darurat. Arunika mengangguk tanpa mengeluh, lalu memilih menggunakan lift samping yang biasanya lebih sepi. Ketika pintu lift terbuka, aroma obat bercampur pewangi ruangan menyambutnya. Lorong itu hampir kosong, hanya suara roda ranjang dari kejauhan dan bunyi mesin pendingin yang bergetar halus. Ia baru berjalan beberapa langkah ketika mendengar suara laki-laki dari ujung koridor. Suara itu rendah, terburu-buru, dan terlalu dikenalnya untuk dianggap kebetulan. Bramasta berdiri di dekat ruang perawatan khusus, mengenakan jas biru tua yang sama seperti saat meninggalkan rumah sehari sebelumnya. Di hadapannya ada Kalindra Savitri, perempuan yang selama 6 bulan terakhir bekerja sebagai penghubung antara perusahaan Bramasta dan rumah sakit. Jarak mereka terlalu dekat untuk percakapan bisnis. Tangan Bramasta melingkari bahu Kalindra, sementara perempuan itu menempelkan kepala ke dadanya, seolah tempat itu telah lama menjadi miliknya. Di tangan Kalindra terdapat map putih dengan cap perusahaan Widya Kirana Medica. Dokumen yang seharusnya tidak pernah keluar tanpa persetujuan Arunika. Arunika berhenti. Rasa sakit di perutnya mendadak lenyap dari kesadaran, digantikan ketenangan dingin yang selalu datang ketika ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dugaan awal. Ia tidak berteriak atau memanggil nama suaminya. Pandangannya menyapu lorong, menghitung 2 kamera di sudut langit-langit, 1 pintu darurat, dan 3 saksi potensial yang berada cukup jauh. Kebiasaan profesionalnya bekerja sebelum hatinya sempat bereaksi. Ia melihat jari Kalindra mengusap kerah jas Bramasta, lalu mendengar perempuan itu berbisik bahwa semua surat akan selesai sebelum akhir bulan. Bramasta menoleh dan wajahnya langsung kehilangan warna. Lengannya terlepas dari bahu Kalindra, tetapi gerakan itu terlambat. Arunika telah melisat semuanya. Selama beberapa detik tidak ada seorang pun berbicara. Kalindra menatap Arunika dengan bibir sedikit terbuka, kemudian mundur sambil memeluk map ke dadanya. Bramasta mencoba tersenyum. Senyum kaku seorang lelaki yang masih berharap kenyataan dapat diubah melalui kalimat yang tepat. Ia melangkah mendekat dan berkata bahwa pertemuan itu hanya urusan pekerjaan. Arunika tidak menjawab alasan tersebut. Ia hanya meminta map yang sedang dipegang Kalindra. Permintaan itu terdengar tenang, tetapi Kalindra segera menggeleng. Ia berkata dokumen tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh dibaca oleh pimpinan perusahaan. Arunika menatapnya tanpa berkedip. Ia adalah pemegang saham terbesar kedua sekaligus kepala pengawas keuangan, kedudukan yang jelas lebih tinggi daripada seorang penghubung rumah sakit. Bramasta memotong percakapan dan menyuruh Arunika pulang. Ia mengatakan kondisi istrinya terlalu lelah untuk ikut campur urusan kantor. Kata lelah diucapkan dengan nada merendahkan. Seakan kehamilan telah menghapus kecerdasan serta hak Arunika
atas perusahaan yang dibangun menggunakan warisan ayahnya. Arunika merasakan sesuatu retak di dalam dirinya, tetapi retakan itu tidak menghasilkan air mata. Ia bertanya mengapa Bramasta berada di rumah sakit sejak malam hari tanpa memberi kabar. Lalu menanyakan isi dokumen yang diserahkan kepada Kalindra. Bramasta tidak menjawab. Kalindra justru menunduk, menempelkan tangan pada perutnya sendiri, dan berkata dengan suara bergetar bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun. Gerakannya begitu teratur, terlalu rapi untuk menjadi spontan. Arunika memperhatikan cara perempuan itu mengatur napas sebelum berbicara, seperti seseorang yang telah berlatih menyampaikan sebuah pengakuan. Kalindra mengangkat wajah dan menatap Bramasta lebih dulu, sebelum berkata bahwa dirinya sedang mengandung. Keheningan di koridor menjadi lebih berat daripada suara apapun. Bramasta menegang, tetapi tidak tampak terkejut. Reaksi kecil itu cukup bagi Arunika untuk memahami bahwa kabar tersebut bukan hal baru baginya. Kalindra melanjutkan bahwa usia kandungannya hampir 2 bulan dan Bramasta telah berjanji akan bertanggung jawab. Setiap kata dijatuhkan perlahan, seolah dipilih untuk menancap tepat pada bagian hati yang paling rapuh. Namun Arunika justru memandang sepatu Kalindra dan melihat tumitnya bergeser, mendekati genangan air yang tumpah di lantai. Arunika meminta mereka berbicara di ruang tertutup agar tidak mengganggu pasien. Ia juga meminta Kalindra menyerahkan map itu kepada petugas keamanan sampai masalah tersebut jelas. Kalindra tiba-tiba meninggikan suara dan menuduh Arunika hendak merebut satu-satunya bukti yang dapat melindungi anaknya. Beberapa perawat mulai menoleh dari meja jaga. Bramasta memegang lengan Arunika dan menyuruhnya berhenti membuat keributan. Cengkeraman itu tidak terlalu keras, tetapi cukup memperlihatkan keinginannya menguasai keadaan. Arunika menarik lengannya dengan hati-hati, menjaga keseimbangan agar tidak membahayakan bayi yang sedang dikandungnya. Kalindra melangkah maju, lalu menjatuhkan map ke lantai. Beberapa lembar kertas menyebar, menampilkan daftar pembayaran dan nomor kontrak yang sempat tertangkap mata Arunika. Dalam gerakan berikutnya, Kalindra menginjak bagian lantai yang basah, mengayunkan tubuhnya ke belakang dan menjerit. Ia jatuh dengan satu lutut lebih dulu, lalu memeluk perut seakan mengalami sakit hebat. Gerakan itu terlalu terukur. Arunika bahkan tidak sempat mengulurkan tangan. Namun dari posisi di lantai, Kalindra langsung berteriak bahwa Arunika telah mendorongnya dan mencoba membunuh anak yang dikandungnya. Bramasta berlari memeluk Kalindra, lalu menatap Arunika dengan wajah merah oleh kemarahan. Ia tidak bertanya apa yang terjadi. Ia tidak melihat jarak antara kedua perempuan atau memperhatikan bahwa tangan Arunika tetap berada di sisi tubuhnya. Ia memilih percaya pada teriakan yang paling menguntungkan dirinya. Ketika Arunika berkata bahwa ia tidak menyentuh Kalindra, Bramasta bangkit dan melangkah cepat. Telapak tangannya menghantam pipi Arunika dengan suara tajam yang memantul sepanjang koridor. Kepala Arunika terlempar ke samping, dan dunia seolah berhenti selama 1 detik yang terasa tidak berujung. Rasa panas menjalar dari pipi menuju telinga Arunika. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, tetapi ia segera meraih pegangan besi di dinding sebelum jatuh. Di dalam perutnya, bayi bergerak keras sekali, lalu mendadak diam. Ketakutan yang sesungguhnya baru muncul saat itu, bukan karena penghinaan, melainkan karena kesunyian di rahimnya. Arunika menekan satu tangan pada perut dan memanggil seorang perawat. Suaranya tetap terkendali meski wajahnya pucat. Ia meminta pemeriksaan detak jantung bayi secepatnya. Bramasta masih berdiri dengan tangan terangkat, seolah baru menyadari apa yang telah dilakukannya. Para perawat bergegas mendekat. Seorang petugas membantu Kalindra duduk di kursi sida, sementara 2 lainnya menopang Arunika. Bramasta mencoba menghalangi mereka dan bersikeras bahwa Kalindra harus ditangani lebih dahulu karena baru saja didorong. Arunika menatap suaminya tanpa kemarahan terbuka. Dalam matanya, hanya ada kejernihan yang membuat Bramasta merasa lebih tidak nyaman daripada teriakan. Ia berkata
bahwa dirinya tidak akan menghalangi pemeriksaan Kalindra. Tetapi bayi di dalam rahimnya baru saja menerima guncangan setelah ibunya dipukul. Kalimat itu membuat beberapa orang di koridor memandang Bramasta dengan rasa jijik yang tidak dapat disembunyikan. Kalindra mulai menangis keras, menuduh Arunika selalu membencinya sejak pertemuan pertama. Ia mengatakan kehamilannya adalah akibat kesalahan yang tidak direncanakan dan ia hanya meminta perlindungan Bramasta. Namun air matanya berhenti sesaat ketika seorang perawat menyarankan pemeriksaan kandungan langsung. Kalindra menolak dengan alasan dokter pribadinya berada di tempat lain. Arunika mencatat perubahan itu dalam pikirannya. Ia juga memperhatikan bahwa Kalindra tidak pernah benar-benar menekan bagian perut yang sakit. Kedua tangannya justru terus menjaga map yang telah dipungut Bramasta dari lantai. Dr. Dravena Kusumawardi muncul dari ujung lorong masih mengenakan pakaian operasi. Wajahnya tegas, langkahnya cepat, dan satu tatapan sudah cukup baginya untuk memahami bahwa keadaan tidak biasa. Ia meminta penjelasan singkat dari perawat, lalu langsung memerintahkan Arunika dibawa ke ruang pemeriksaan. Bramasta mencoba mengikuti, tetapi Dravena menghentikannya. Ia berkata hanya pasien dan petugas medis yang boleh masuk sampai kondisi janin dipastikan stabil. Bramasta menyebut dirinya suami dan berhak mendampingi. Dravena menatap pipi Arunika yang memerah. Kemudian menjawab bahwa hak pendamping dapat dibatasi bila kehadirannya membahayakan pasien. Arunika dibaringkan di ranjang pemeriksaan, sementara alat pemantau dipasang pada perutnya. Gel dingin menyentuh kulit, tetapi layar di samping ranjang belum menunjukkan pola yang menenangkan. Dravena memeriksa tekanan darah dan gerakan janin, lalu bertanya apakah Arunika mengalami pusing, mual, atau nyeri yang meningkat. Arunika menjawab setiap pertanyaan dengan tepat. Baru ketika bunyi detak jantung bayi terdengar tidak teratur, tangannya mencengkeram spray. Dravena menangkap gerakan itu dan berkata perlahan bahwa mereka akan melakukan semua yang diperlukan. Tidak ada janji kosong, hanya ketegasan yang dapat dipercaya. Di luar ruangan, Bramasta memarahi kepala perawat karena tidak segera membersihkan rekaman kamera. Ia tidak menyadari bahwa seorang petugas keamanan bernama Yudhistara Naratama sedang berdiri di dekat ruang kendali sambil mendengar percakapan melalui saluran komunikasi internal. Bramasta menyebut kejadian itu masalah keluarga dan mengancam akan menghentikan kontrak pemasokan alat bila rekaman tersebar. Kepala perawat terlihat ragu, tetapi Kalindra membisikkan nama seorang wakil direktur yang dikenal dekat dengan perusahaan Widya Kirana Medica. Ancaman itu bukan sekadar kemarahan. Ada jaringan kekuasaan yang telah lama dipersiapkan untuk melindungi Bramasta. Yudhistara masuk ke ruang pengawasan dan memeriksa daftar akses. Seseorang dari bagian administrasi baru saja membuka sistem penyimpanan kamera lantai 6 menggunakan izin tingkat tinggi. Perintah penghapusan sudah dibuat, menunggu persetujuan terakhir. Ia menghentikan proses tersebut beberapa detik sebelum berkas hilang, lalu menyalin rekaman ke ruang penyimpanan terpisah yang hanya dapat diakses melalui kunci pribadi. Ketika gambar diputar, ia melihat jelas Kalindra menjatuhkan map, menggeser kaki menuju genangan, lalu menjatuhkan dirinya sendiri. Rekaman berikutnya memperlihatkan tangan Bramasta menghantam wajah Arunika tanpa adanya ancaman dari perempuan itu. Yudhistara tidak segera menghubungi siapapun. Ia telah bekerja cukup lama untuk mengetahui bahwa bukti dapat berubah menjadi senjata berbahaya bila jatuh ke tangan yang salah. Ia memeriksa asal perintah penghapusan dan menemukan akun milik wakil direktur operasional. Tetapi akses dilakukan dari perangkat yang berada di ruang hubungan mitra, ruangan yang sering digunakan Kalindra. Temuan itu membuatnya memahami bahwa kejadian di lorong bukan ledakan emosi spontan. Ada seseorang yang telah memperhitungkan keberadaan kamera, jalur penyimpanan, dan orang dalam yang sanggup membersihkan jejak. Hanya saja, mereka bertindak terlalu cepat dan meninggalkan pola. Sementara itu,
Dravena memberitahu Arunika bahwa janin masih hidup, tetapi detak jantungnya mengalami perlambatan sementara. Ia menyarankan rawat inap untuk pengawasan setidaknya 1 malam, karena tekanan dan benturan dapat memicu kontraksi. Arunika mengangguk ketika Dravena bertanya, apakah ia ingin melaporkan kekerasan tersebut? Arunika tidak langsung menjawab. Ia memandang layar yang menampilkan garis naik turun, lalu bertanya apakah rumah sakit menyimpan rekaman kamera secara otomatis. Dravena berkata biasanya, rekaman tersimpan selama 30 hari, kecuali ada perintah resmi. Mendengar jawaban itu, Arunika menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. Bramasta akhirnya diizinkan masuk setelah berjanji tidak membuat kegaduhan. Ia berdiri di dekat pintu, tidak mendekati ranjang, sementara Kalindra menunggu di luar. Wajahnya tidak lagi marah, melainkan dingin dan berhitung. Ia berkata kejadian tadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, asal Arunika tidak memperbesar masalah. Menurutnya, Kalindra sedang hamil dan mudah panik, sehingga semua pihak harus saling memahami. Tidak ada permintaan maaf atas tamparan itu. Tidak ada pertanyaan tentang keadaan bayi mereka. Yang dipikirkan Bramasta hanya cara mengendalikan cerita sebelum orang lain mulai menyusun kebenaran. Arunika bertanya apakah ia mencintai Kalindra. Bramasta tampak terganggu oleh ketenangan pertanyaan itu. Ia menjawab bahwa hubungan mereka rumit dan Arunika tidak akan mengerti tekanan yang dihadapinya sebagai pemimpin perusahaan. Ia kemudian menyalahkan sikap Arunika yang dianggap terlalu sibuk memeriksa laporan, terlalu curiga, dan tidak mampu memberi ketenangan di rumah. Setiap alasan memperlihatkan betapa jauh ia telah menyusun pembenaran. Arunika mendengarkan tanpa menyela. Dalam hati, ia menyadari bahwa perselingkuhan itu mungkin hanya satu bagian kecil dari sesuatu yang berhubungan dengan dokumen dan perubahan aliran dana. Ketika Bramasta menyuruhnya melupakan rekaman merah, Arunika membuka mata dan menatapnya lurus. Ia berkata kamera rumah sakit telah mencatat setiap gerakan, termasuk saat Kalindra menjatuhkan diri dan saat Bramasta menampar seorang perempuan hamil. Untuk pertama kalinya, wajah Bramasta benar-benar berubah. Namun ia segera tertawa pendek dan mengatakan bahwa rumah sakit itu menggunakan peralatan dari perusahaannya. Ia mengenal pimpinan, petugas administrasi, dan orang yang mengendalikan sistem. Menurutnya, rekaman hanyalah kumpulan data, sedangkan data dapat hilang, rusak, atau dinyatakan tidak sah bila seseorang memiliki cukup pengaruh. Arunika tidak membalas ancaman itu. Ia hanya meminta Bramasta keluar, karena bayi mereka membutuhkan ketenangan. Bramasta mendekat 1 langkah, lalu berbisik bahwa Arunika sebaiknya tidak mencoba melawannya. Jika skandal ini tersebar, ia akan memastikan semua orang percaya bahwa istrinya menyerang perempuan hamil karena cemburu. Ia juga mengatakan bahwa kondisi emosional Arunika dapat dipakai untuk mempertanyakan kemampuannya mengurus anak. Ancaman terakhir itu menyentuh ketakutan terdalam Arunika, tetapi ia tidak menunjukkannya. Ia menyimpan setiap kata dengan ketelitian yang sama, seperti ketika menyimpan bukti penggelapan. Setelah Bramasta pergi, Dravena kembali memeriksa alat pemantau. Garis detak jantung bayi tampak membaik, tetapi belum sepenuhnya stabil. Arunika menyentuh pipinya yang mulai membengkak dan bertanya, apakah bekas luka dapat dicatat dalam laporan medis? Dravena mengangguk serta memanggil perawat untuk mengambil foto sesuai aturan rumah sakit. Tidak ada rasa kasihan berlebihan dalam sikap dokter itu, hanya penghormatan terhadap pilihan pasien. Arunika berterima kasih, lalu meminta semua hasil pemeriksaan diberikan dalam salinan tertulis. Permintaan tersebut membuat Dravena memahami bahwa perempuan di hadapannya tidak berniat menjadi korban yang diam. Di ruang pengawasan, alarm kecil muncul di layar Yudhistara. Seseorang mencoba mengakses kembali rekaman koridor melalui akun yang berbeda. Ia segera memutus jaringan luar dan mengunci penyimpanan utama. Sebelum layar menjadi gelap, ia melihat nama berkas salinan pribadi yang baru dibuatnya masih utuh. Yudhistara menatap gambar diam yang memperlihatkan Arunika
berdiri beberapa langkah dari Calindra. Jelas tidak menyentuhnya. Ia belum mengenal Arunika, tetapi ia mengenal bentuk kebohongan yang dilindungi kekuasaan. Setelah berpikir beberapa saat, ia menyalin berkas itu sekali lagi ke perangkat terpisah dan menyimpannya di dalam saku. Malam turun di balik jendela kamar rawat. Ketika Arunika akhirnya sendirian, ia mendengar hujan mulai jatuh lagi, lembut namun terus-menerus. Bayinya bergerak kecil di bawah telapak tangannya, memberi tanda kehidupan yang membuat dadanya sesak oleh kelegaan. Di meja samping ranjang terletak laporan luka, hasil pemantauan, dan kartu akses rumah sakit yang tanpa sengaja tertinggal oleh seorang perawat. Arunika memandang ketiga benda itu, kemudian mengingat map putih di tangan Calindra, ancaman Bramasta, serta keyakinannya bahwa semua bukti dapat dihapus. Untuk pertama kalinya sejak tamparan itu, bibir Arunika membentuk senyum tipis tanpa kehangatan. Ia tidak akan berteriak, memohon, atau menyerang balik dengan kemarahan. Bramasta telah menghabiskan bertahun-tahun menganggap ketenangannya sebagai kelemahan. Padahal ketenangan itulah yang membuat Arunika selalu melihat celah yang dilewatkan orang lain. Ia tahu bahwa kebenaran tidak cukup hanya ditemukan. Kebenaran harus dijaga, disusun, dan dibawa ke tempat yang tidak dapat dijangkau tangan orang berkuasa. Di balik pintu kamar, langkah seseorang berhenti beberapa detik sebelum menjauh. Arunika membuka mata dan menatap bayangan di bawah celah pintu. Permainan telah dimulai, meski Bramasta belum menyadari siapa yang sebenarnya sedang ia lawan. Pagi berikutnya datang tanpa cahaya yang benar-benar hangat. Langit Jakarta tertutup, awan, membuat kamar rawat Arunika terlihat pucat, meski tirai sudah dibuka. Ia terbangun setelah tidur pendek yang dipenuhi bayangan tangan Bramasta dan suara detak jantung bayi yang sempat melemah. Pipi kirinya masih nyeri, tetapi rasa sakit itu terasa sederhana dibandingkan kecemasan yang memenuhi pikirannya. Di atas meja, laporan pemeriksaan tersusun rapi. Arunika membaca setiap baris perlahan, memastikan tidak ada istilah yang dapat digunakan untuk memutarbalikkan keadaan. Dravena datang membawa hasil pemantauan terbaru dan mengatakan kondisi janin telah membaik, meski Arunika masih harus beristirahat. Tekanan darahnya turun, kontraksi tidak bertambah, dan pergerakan bayi kembali mendekati pola normal. Arunika mendengarkan dengan tenang, lalu menanyakan kemungkinan dampak jangka panjang akibat tekanan emosional serta benturan. Dravena menjelaskan bahwa pengawasan tetap diperlukan, terutama bila muncul perdarahan atau nyeri berulang. Tatapan dokter itu berhenti pada bekas merah di wajah Arunika, menyimpan kemarahan yang berusaha ia jaga tetap profesional. Sebelum meninggalkan kamar, Dravena berkata seorang petugas administrasi telah meminta salinan catatan pemeriksaan Arunika pada tengah malam. Permintaan itu menggunakan alasan pengurusan klaim perusahaan. Padahal pasien belum menyetujui pembukaan data. Arunika langsung mengangkat kepala. Ia meminta nama petugas dan waktu akses dicatat. Tetapi Dravena mengatakan identitas peminta belum jelas karena akun yang digunakan milik bagian umum. Jawaban tersebut tidak mengejutkan Arunika. Bramasta selalu menyukai jalur yang tampak resmi. Sebab kebohongan paling mudah dipercaya ketika dicetak di atas kertas berkop lembaga. Beberapa menit setelah Dravena pergi, Maheswari Adhikara masuk tanpa mengetuk. Ibu Bramasta mengenakan gaun coklat tua dan membawa tas kulit besar. Wajahnya disusun dalam ekspresi prihatin yang terlalu terkendali. Ia duduk di kursi dekat ranjang lalu menyentuh tangan Arunika, seolah semalam tidak terjadi apapun. Maheswari berkata pertengkaran rumah tangga sebaiknya tidak dibawa keluar. Menurutnya, Bramasta sedang berada di bawah tekanan berat karena bisnis menurun, sehingga tindakan kasarnya harus dipahami sebagai kesalahan sesaat, bukan gambaran sifat sebenarnya. Arunika menarik tangannya perlahan. Ia bertanya, apakah Maheswari sudah mengetahui hubungan Bramasta dengan Calindra? Perempuan tua itu tidak menjawab langsung. Ia justru mengatakan laki-laki kadang kehilangan arah ketika merasa tidak dihargai di rumah.
Kalimat tersebut memperjelas posisinya. Arunika menahan senyum pahit. Sebab selama bertahun-tahun ia telah menyelamatkan perusahaan keluarga itu dari keputusan buruk Bramasta, menutup utang lama, serta menjaga nama mereka dari pemeriksaan pajak. Namun bagi Maheswari, semua pengorbanan itu tidak lebih kuat daripada kebutuhan melindungi putra tunggalnya. Maheswari kemudian mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tas dan meletakkannya di meja. Ia berkata Bramasta ingin memastikan perusahaan tetap berjalan selama Arunika menjalani pemulihan. Dokumen tersebut tampak seperti surat kuasa sementara, memberi Bramasta hak mengelola rekening, menandatangani kontrak, menjual aset, serta mewakili kepentingan Arunika dalam rapat pemegang saham. Bahasa yang digunakan sengaja dibuat panjang dan membingungkan, tetapi Arunika segera melihat satu pasal tersembunyi. Surat itu tidak hanya berlaku selama masa rawat, melainkan sampai Bramasta sendiri menyatakan Arunika kembali cakap mengambil keputusan. Arunika menutup dokumen tanpa membubuhkan tanda tangan. Ia berkata akan meminta pengacaranya memeriksa setiap pasal. Wajah Maheswari mengeras. Ia menuduh Arunika tidak mempercayai keluarga dan memperlakukan Bramasta seperti penjahat. Arunika menjawab bahwa seseorang yang menampar istrinya di rumah sakit tidak berhak meminta kepercayaan tanpa batas. Maheswari berdiri mendadak, lalu mengingatkan bahwa skandal dapat menghancurkan masa depan bayi yang belum lahir. Ancaman itu disampaikan seperti nasihat, tetapi Arunika mengenali inti sebenarnya. Keluarga tersebut sedang berusaha membuat rasa takut menjadi tali pengikat. Tidak lama setelah Maheswari pergi, Bramasta datang bersama Kalindra. Kehadiran perempuan itu di kamar rawat tampak disengaja, seperti upaya menunjukkan bahwa tempat Arunika pun dapat mereka kuasai. Kalindra mengenakan blus longgar dan berjalan perlahan sambil sesekali memegang perut, meski tidak ada tanda fisik kehamilan pada tubuhnya. Bramasta meletakkan sekotak buah di meja, lalu mengatakan mereka datang untuk berdamai. Arunika memandang kotak itu dan teringat bagaimana suaminya bahkan tidak menanyakan keadaan bayi semalam. Hadiah tersebut terasa seperti penutup murah untuk luka yang lebih dalam. Kalindra meminta maaf dengan suara lembut, tetapi permintaan itu segera diikuti tuduhan terselubung. Ia berkata semalam dirinya sangat ketakutan ketika Arunika datang dengan wajah penuh kemarahan. Menurutnya, mungkin tangan Arunika hanya bergerak sedikit, tetapi gerakan itu cukup membuatnya kehilangan keseimbangan. Arunika menatapnya lama. Ia bertanya mengapa Kalindra menolak pemeriksaan kandungan setelah mengaku jatuh. Kalindra tampak terkejut, lalu menjawab bahwa ia telah diperiksa oleh dokter pribadi. Ketika Arunika meminta nama dokter tersebut, Bramasta memotong dan menuduhnya sedang menginterogasi orang sakit. Bramasta lalu meletakkan dokumen kuasa yang sama di atas selimut. Ia menjelaskan bahwa tanda tangan Arunika diperlukan agar pembayaran pemasok tidak terhenti. Arunika bertanya mengapa surat itu memberi hak menjual saham dan mengubah kepemilikan aset. Bramasta menjawab dengan nada kesal bahwa semua itu hanya bahasa hukum biasa. Ia menganggap Arunika terlalu lemah untuk memahami kebutuhan perusahaan saat ini. Kalimat tersebut hampir membuat Arunika tertawa, sebab dialah yang selama ini memperbaiki laporan setelah Bramasta melakukan kesalahan. Namun ia memilih diam, membiarkan suaminya semakin yakin bahwa dirinya telah kehilangan kekuatan. Arunika akhirnya berkata ia membutuhkan waktu dan mungkin akan menandatangani setelah membaca semuanya. Bramasta tampak puas mendengar perubahan itu. Ia mengira ketakutan terhadap kehilangan bayi telah membuat Arunika mudah ditekan. Kalindra menunduk untuk menyembunyikan senyum kecil, tetapi Arunika melihatnya melalui pantulan layar gelap televisi. Sebelum pergi, Bramasta berbisik bahwa seorang istri yang kooperatif masih dapat mempertahankan sebagian kehormatan. Arunika tidak menjawab. Setelah pintu tertutup, ia mengambil foto setiap halaman dokumen menggunakan ponsel, lalu mengirimkannya kepada pengacara pribadi yang selama ini tidak dikenal Bramasta. Di lantai bawah,
Yudhistara duduk di ruang keamanan sambil memeriksa jejak akses malam sebelumnya. Upaya penghapusan rekaman ternyata bukan satu-satunya aktivitas mencurigakan. Seseorang juga membuka arsip pasien Arunika dan menambahkan sebuah berkas baru ke dalam riwayat pemeriksaan. Berkas itu diberi tanggal 3 bulan sebelumnya, seolah telah lama tersimpan. Yudhistara tidak memiliki kewenangan membaca isi medis secara penuh, tetapi ia dapat melihat nama dokumen dan pengguna yang mengunggahnya. Judulnya menyebut evaluasi psikologis. Sementara akun pengunggah berasal dari unit yang tidak pernah menangani Arunika. Yudhistara mencatat waktu, alamat perangkat, serta jalur persetujuan yang digunakan. Semua jejak mengarah pada jaringan internal ruang hubungan mitra, tempat Kalindra bekerja. Namun ia juga menemukan tanda bahwa seseorang dengan kewenangan lebih tinggi telah membantu menutupi aktivitas itu. Nama wakil direktur operasional muncul berulang kali sebagai pemberi izin. Yudhistara sadar ia tidak dapat melaporkan temuan tersebut melalui jalur biasa tanpa risiko bukti dihancurkan. Ia menyalin catatan sistem, mengenkripsi berkas, lalu mencari cara menemui Arunika tanpa terlihat seperti petugas yang melanggar aturan. Menjelang siang, Dravena kembali membawa salinan lengkap riwayat kesehatan Arunika. Ia meletakkan berkas di meja dan meminta pasien membaca satu bagian tertentu. Di sana tercantum hasil evaluasi yang menyebut Arunika mengalami kecemasan berat, kecenderungan curiga, serta kemungkinan perilaku agresif saat berada di bawah tekanan. Dokumen itu menggunakan nama seorang psikolog yang tidak pernah ditemui Arunika. Bahkan tanda tangannya tampak hasil pemindaian. Dravena mengatakan berkas tersebut baru terlihat pagi itu, meski tanggalnya dibuat seolah berasal dari pemeriksaan lama. Arunika membaca setiap kalimat tanpa mengubah ekspresi. Dalam pikirannya, potongan rencana mulai menyatu. Bramasta tidak hanya ingin menguasai perusahaan. Ia sedang membangun alasan untuk menggambarkan Arunika sebagai perempuan tidak stabil, lalu menggunakan tuduhan itu dalam perceraian dan perebutan hak asuh. Kejadian di koridor dapat dipakai sebagai bukti bahwa Arunika menyerang Kalindra karena cemburu. Bila rekaman kamera hilang dan catatan medis palsu tetap berada di sistem, kebohongan mereka akan terlihat meyakinkan. Kesadaran itu membuat rasa takut Arunika berubah menjadi ketegasan yang jauh lebih tajam. Dravena berkata ia dapat mengeluarkan catatan koreksi, tetapi tindakan itu mungkin memicu perhatian pihak yang menambahkan berkas palsu. Arunika meminta dokter tidak menghapus apapun. Ia ingin dokumen tersebut tetap ada, agar pelaku mengira rencananya belum diketahui. Dravena terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Ia mulai memahami bahwa Arunika tidak sedang menunggu pertolongan, melainkan menyusun medan perlawanan. Keduanya sepakat membuat salinan resmi yang diberi cap waktu dan menyimpannya di luar jaringan rumah sakit. Dravena juga mencatat bahwa Arunika tidak pernah menjalani evaluasi psikologis di tempat tersebut. Pada sore hari, 2 perawat datang untuk memeriksa tekanan darah. Salah satunya tampak gugup dan terus menunduk. Setelah rekannya keluar, ia berbisik bahwa semalam ada perintah agar semua laporan mengenai bekas tamparan diganti menjadi cedera akibat kehilangan keseimbangan. Perintah itu datang melalui kepala administrasi. Perawat tersebut menolak karena Dravena telah menandatangani catatan asli. Ia takut kehilangan pekerjaan, tetapi tidak sanggup melihat seorang pasien disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Arunika berterima kasih tanpa meminta namanya disebut sebagai saksi, sebab perlindungan lebih penting daripada keberanian yang dipaksakan. Perawat itu kemudian menyerahkan secari kertas kecil berisi nomor arsip foto luka. Arunika menyimpannya di balik sampul buku catatan. Setiap bukti mulai membentuk rantai, tetapi rantai itu belum cukup kuat. Ia membutuhkan rekaman asli, identitas pembuat dokumen palsu, dan hubungan antara Bramasta dengan aliran dana perusahaan. Tanpa semua itu, lawannya masih dapat mengubah cerita menjadi pertengkaran rumah tangga biasa. Arunika memutuskan untuk membiarkan mereka percaya bahwa dirinya masih terkejut dan lemah.
Kesabaran bukan penundaan baginya. Kesabaran adalah cara memaksa musuh bergerak tanpa perlindungan. Di ruang hubungan mitra, Kalindra berjalan mondar-mandir sambil memeriksa ponselnya. Ia telah menerima kabar bahwa rekaman kamera gagal dihapus sepenuhnya. Wakil Direktur Operasional menyalahkan sistem cadangan, sedangkan teknisi menyebut ada intervensi dari petugas keamanan. Kalindra merasa Bramasta terlalu yakin kekuasaan dapat menyelesaikan segalanya. Ia sendiri lebih memahami bahaya bukti visual. Bila rekaman utuh muncul, kebohongan tentang dorongan akan runtuh. Meski demikian, ia tidak memberitahu Bramasta seluruh kekhawatirannya. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan menyelamatkan diri bila rencana mereka berubah menjadi bencana. Bramasta datang dengan wajah tegang dan bertanya, apakah surat kuasa sudah ditandatangani? Kalindra menjawab bahwa Arunika meminta waktu, tetapi tampak mulai menyerah. Bramasta yakin istrinya akan tunduk karena tidak memiliki tempat lain untuk bergantung. Ia menganggap keluarga Arunika sudah tidak memiliki pengaruh setelah ayahnya meninggal. Kalindra mendengarkan sambil memperhatikan kesombongan lelaki itu. Selama ini ia tertarik pada kekuasaan Bramasta. Namun belakangan ia menyadari kekuasaan tersebut berdiri di atas aset Arunika. Bila surat kuasa gagal diperoleh, janji hidup mewah yang diberikan kepadanya mungkin tidak pernah terwujud. Malam kedua di rumah sakit lebih sepi. Arunika duduk bersandar sambil memeriksa salinan laporan keuangan perusahaan dari penyimpanan awan pribadi. Beberapa pembayaran besar kepada pemasok baru muncul dalam 6 bulan terakhir, bertepatan dengan kedekatan Bramasta dan Kalindra. Nama perusahaan penerima berbeda, tetapi alamat rekeningnya berulang. Arunika menandai transaksi tersebut, lalu menemukan pola pembelian alat medis dengan harga jauh di atas pasar. Ia belum memiliki bukti lengkap. Namun nalurinya mengatakan dokumen di tangan Kalindra berkaitan dengan pengalihan dana, bukan sekadar urusan hubungan terlarang. Ketukan pelan terdengar di pintu hampir pukul 11. Seorang pria mengenakan seragam keamanan masuk setelah memastikan lorong kosong. Ia memperkenalkan diri sebagai Yudhistara Naratama dan menunjukkan kartu pegawai. Arunika tidak langsung mempercayainya. Ia bertanya, mengapa petugas keamanan mendatangi pasien pada malam hari tanpa pendamping. Yudhistara menjawab bahwa jalur resmi sudah tidak aman. Ia kemudian meletakkan sebuah perangkat penyimpanan kecil di meja dan mengatakan ada seseorang yang mencoba menghapus rekaman kamera beberapa menit setelah kejadian. Arunika menatap perangkat itu, tetapi tidak segera menyentuhnya. Ia meminta Yudhistara menjelaskan bagaimana dirinya mengetahui rekaman tersebut asli. Petugas itu memaparkan nomor kamera, cep waktu, jejak sistem, serta proses penggandaan yang dilakukan sebelum penghapusan selesai. Penjelasannya rinci dan tidak berlebihan. Arunika lalu bertanya siapa yang mengeluarkan perintah. Yudhistara menyebut akun wakil direktur operasional. Meski akses berasal dari ruang kerja Kalindra, ia juga memberitahu tentang berkas evaluasi psikologis palsu yang baru ditambahkan. Mendengar hal itu, Arunika sadar mereka telah menemukan saksi yang memahami pola digital. Yudhistara memutar rekaman melalui layar kecil. Gambar menunjukkan Kalindra menjatuhkan map, menggeser kaki menuju lantai basah, lalu menjatuhkan tubuhnya sendiri, tanpa sentuhan Arunika. Sudut kamera kedua memperlihatkan Bramasta berlari dan menampar istrinya. Tidak ada bagian yang samar, tidak ada ruang bagi penafsiran lain. Arunika melihat adegan itu tanpa menangis, tetapi jemarinya menegang saat menyaksikan dirinya sendiri hampir terjatuh. Rekaman tidak hanya membuktikan kebohongan Kalindra. Rekaman itu juga membuktikan Bramasta memilih kekerasan, bahkan sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika video hampir selesai, Yudhistara menghentikan gambar pada satu bagian yang sebelumnya luput dari perhatian. Sesaat sebelum jatuh, Kalindra membuka map dan memindahkan selembar dokumen ke dalam tasnya. Kamera menangkap bagian kepala surat dengan nama perusahaan pemasok yang juga ditemukan Arunika dalam laporan transaksi mencurigakan. Jantung Arunika
berdetak lebih cepat. Hubungan antara skandal rumah tangga dan penggelapan perusahaan mulai terlihat. Ia meminta Yudhistira membuat beberapa salinan dan tidak menyimpan semuanya di rumah sakit. Yudhistira mengangguk, lalu mengatakan dirinya sudah menyiapkan penyimpanan di tempat berbeda. Setelah Yudhistira pergi, Arunika mematikan lampu kamar dan berdiri di depan jendela. Kota di bawahnya dipenuhi lampu kendaraan yang bergerak seperti aliran panjang tanpa akhir. Ia menyentuh perut dan merasakan bayinya bergerak pelan. Bramasta mengira dirinya sedang terkurung di kamar rawat, lemah oleh ketakutan dan rasa malu. Kalindra mengira satu kebohongan tentang kehamilan dapat membuat semua orang membela dirinya. Mereka tidak mengetahui bahwa setiap langkah mereka kini meninggalkan jejak yang lebih jelas. Arunika memutuskan tidak akan membuka rekaman itu terlalu cepat. Pagi berikutnya, Bramasta datang membawa pena mahal dan surat kuasa baru yang telah disederhanakan. Ia tersenyum ketika melihat Arunika tampak pucat dan tidak banyak bicara. Arunika menerima dokumen tersebut lalu berkata bahwa ia bersedia menandatangani setelah bertemu notaris perusahaan. Bramasta langsung menyetujui, sebab baginya jawaban itu adalah tanda kemenangan. Ia tidak menyadari bahwa Arunika sedang memberinya ruang untuk bergerak lebih jauh. Semakin yakin Bramasta terhadap kelemahan istrinya, semakin ceroboh ia akan menghubungi para sekutu dan membuka jalur uang yang selama ini disembunyikan. Sebelum Bramasta pergi, Arunika bertanya apakah Kalindra benar-benar telah diperiksa setelah terjatuh. Bramasta menjawab terlalu cepat bahwa hasil pemeriksaannya baik dan kandungannya aman. Arunika hanya mengangguk, lalu meminta salinan laporan demi menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Wajah Bramasta menegang sepersekian detik sebelum kembali tersenyum. Ia berkata dokumen itu akan diberikan nanti. Setelah pintu tertutup, Arunika menulis satu kalimat pada buku catatannya. Kehamilan Kalindra belum pernah dibuktikan. Di bawah kalimat, ia menambahkan nama perusahaan pemasok yang terlihat dalam rekaman. Beberapa saat kemudian, ponsel Arunika menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi satu gambar hasil salinan rekaman dengan cap waktu yang jelas. Pada gambar tersebut, Kalindra berdiri beberapa langkah di depan Arunika. Tubuhnya belum jatuh, sementara kedua tangan Arunika tetap berada di samping tubuh. Pesan berikutnya menampilkan gambar Kalindra menuangkan cairan dari botol kecil ke lantai sebelum Bramasta datang ke lorong. Arunika menatap layar cukup lama. Cukup lama untuk memahami bahwa perempuan itu bukan sekadar memanfaatkan kesempatan. Kejatuhan tersebut telah direncanakan sejak awal. Arunika menyimpan gambar ketiga tempat terpisah, lalu menghapus pemberitahuan dari layar utama. Ketika Dravena masuk untuk pemeriksaan pagi, ia mendapati pasiennya duduk tenang dengan wajah yang berbeda dari hari sebelumnya. Bekas tamparan masih terlihat, tetapi ketakutan di matanya telah berubah menjadi keputusan. Arunika mengatakan dirinya siap pulang, bukan untuk berdamai, melainkan untuk kembali ke rumah yang dipenuhi dokumen, perangkat, dan orang yang merasa terlalu aman. Ia belum akan menuduh siapapun. Ia akan menunggu sampai Bramasta dan Kalindra menunjukkan seluruh rencana mereka dengan tangan sendiri. Arunika pulang ke rumah 2 hari, kemudian dengan langkah lambat dan wajah yang sengaja dibiarkan pucat. Bramasta menjemputnya menggunakan mobil perusahaan, memperlihatkan perhatian yang terlalu rapi untuk dianggap tulus. Ia membukakan pintu, menanyakan kondisi bayi, lalu memerintahkan pengemudi membawa mereka pulang tanpa singgah. Sepanjang perjalanan, Arunika lebih banyak memandang keluar jendela. Sikap diam itu membuat Bramasta puas. Ia mengira luka di rumah sakit telah menghancurkan keberanian istrinya. Padahal Arunika sedang mengamati setiap panggilan yang masuk dan setiap pesan yang segera dihapus suaminya. Rumah mereka tampak sama seperti ketika Arunika meninggalkannya, tetapi suasananya telah berubah. Foto pernikahan masih tergantung di ruang tengah, vas bunga masih berada di meja marmer, dan aroma kayu cendana masih memenuhi lorong.
Namun semua benda itu kini terlihat seperti properti dalam pertunjukan yang telah kehilangan makna. Arunika melihat 2 koper kecil di dekat ruang kerja Bramasta. Suaminya mengatakan koper itu berisi contoh produk. Tetapi salah satu label pengiriman menampilkan nama perusahaan pemasok yang muncul dalam rekaman rumah sakit. Arunika mencatatnya dalam ingatan tanpa menunjukkan minat sedikit pun. Pada malam pertama, Bramasta meletakkan surat kuasa di meja makan dan berkata notaris akan datang keesokan siang. Arunika menatap dokumen itu lama, lalu mengangguk pelan. Ia meminta agar penandatanganan dilakukan di ruang kerja, karena dirinya mudah lelah. Bramasta menyetujui permintaan tersebut tanpa curiga. Ia bahkan tersenyum ketika Arunika mengatakan tidak ingin pertengkaran mereka diketahui orang luar. Bagi Bramasta, kalimat itu berarti istrinya telah memilih menjaga kehormatan keluarga. Ia tidak memahami bahwa Arunika hanya membutuhkan alasan sah untuk merekam seluruh proses dan mengidentifikasi orang yang terlibat. Sebelum tidur, Arunika membuka lemari obat di kamar. Botol vitamin kehamilan yang biasa ia konsumsi berada di tempat semula, tetapi segelnya tampak berbeda. Warna tutupnya sedikit lebih kusam, dan tulisan tanggal kedaluarsa terlihat seperti dicetak ulang. Ia tidak menyentuh isinya. Dengan sarung tangan tipis, ia memasukkan botol tersebut ke dalam kantong bersih, lalu menggantinya dengan botol serupa yang telah dibeli Dravena. Tidak ada seorang pun di rumah yang mengetahui bahwa Arunika pernah mengikuti pelatihan pemeriksaan bukti fisik saat menangani kasus penggelapan besar bertahun-tahun sebelumnya. Keesokan paginya, Arunika berpura-pura meminum kapsul di hadapan Bramasta. Ia menyembunyikan obat itu di bawah lidah, kemudian membuangnya ke dalam tisu setelah suaminya pergi. Bramasta memperhatikannya dengan sorot mata yang terlalu lama untuk sekadar memastikan kesehatan istri. Arunika merasakan kepastian dingin menyusup ke dalam pikirannya. Suaminya mengetahui isi botol tersebut. Tidak lama kemudian, Bramasta menerima panggilan dan keluar ke taman belakang. Dari balik jendela, Arunika melihatnya berbicara dengan nada rendah sambil beberapa kali menoleh ke arah kamar. Notaris perusahaan datang tepat tengah hari bersama seorang asisten dan maheswari. Bramasta telah menyiapkan tempat penandatanganan, lengkap dengan kamera kecil yang menurutnya digunakan untuk dokumentasi hukum. Arunika duduk di kursi berlapis kain, mengenakan gaun longgar dan selimut tipis di bahu. Ia sengaja membiarkan tangannya bergetar ketika memegang pena. Maheswari menatapnya dengan campuran kemenangan dan belas kasihan palsu. Notaris mulai membaca isi dokumen, tetapi beberapa pasal dilewati dengan alasan telah dijelaskan sebelumnya. Arunika mencatat bahwa lelaki itu tidak pernah menatap matanya. Saat tiba pada halaman terakhir, Arunika meminta waktu untuk beristirahat karena merasa pusing. Bramasta berusaha menyembunyikan kekesalannya, namun tetap menyuruh semua orang keluar selama 10 menit. Begitu pintu tertutup, Arunika menyalakan perangkat perekam yang telah ditempatkan di bawah meja sehari sebelumnya. Ia juga memotret setiap halaman dengan sponsel. Surat kuasa itu mengandung tambahan baru yang tidak terdapat pada salinan rumah sakit. Bramasta diberi hak memindahkan saham Arunika kepada pihak lain bila kondisi kesehatannya dianggap menghambat kelangsungan perusahaan. Ketika mereka kembali, Arunika menandatangani halaman pertama dan kedua menggunakan tanda tangan yang sedikit berbeda dari tanda tangan resminya. Pada halaman ketiga, ia sengaja menjatuhkan pena lalu menekan perut sambil mengeluh nyeri. Kepanikan kecil segera memenuhi ruangan. Maheswari memanggil pelayan, sedangkan notaris berdiri kebingungan. Bramasta mendekat dengan wajah tegang, bukan karena mencemaskan bayi, melainkan karena dokumen belum selesai. Arunika meminta penandatanganan ditunda sampai dokter mengizinkan. Tidak ada yang dapat memaksanya tanpa memperlihatkan niat buruk di depan saksi. Setelah tamu pergi, Bramasta meledak. Ia menuduh Arunika sengaja mempermalukannya dan menghambat perusahaan. Arunika menunduk, meminta maaf,
lalu berkata akan menyelesaikan semua dokumen setelah kondisinya membaik. Sikap tunduk itu meredakan kemarahan Bramasta. Ia yakin tekanan harus diberikan secara perlahan agar istrinya tidak kembali melawan. Sebelum meninggalkan ruang kerja, ia mengatakan Kalindra mungkin akan datang membantu mengurus beberapa berkas. Arunika mengangguk seolah tidak keberatan. Dalam hati, ia justru menyambut kesempatan tersebut. Musuh yang merasa diterima biasanya paling mudah memperlihatkan kebiasaan aslinya. Malam itu, Yudhistira menghubungi Arunika melalui jalur pesan yang telah disepakati. Ia menemukan rekaman akses yang menunjukkan Kalindra menggunakan berkas pasien lain untuk membuat laporan kehamilan. Nomor rekam medis asli milik seorang perempuan bernama Laksmini Pradipta, pasien yang menjalani pemeriksaan 2 bulan sebelumnya. Nama pasien pada salinan telah diganti, tetapi gambar pemindaian dan waktu pemeriksaan tetap sama. Yudhistira juga menemukan bahwa tagihan pemeriksaan Kalindra tidak pernah tercatat dalam sistem pembayaran. Semua bukti menunjukkan bahwa kehamilan tersebut tidak pernah ada. Arunika tidak langsung merasa lega. Kebohongan Kalindra justru membuat rencana mereka terlihat lebih gelap. Bila tidak ada bayi yang harus dilindungi, maka seluruh pertunjukan di rumah sakit dibuat untuk menghancurkan reputasinya dan memberi alasan kepada Bramasta melakukan kekerasan. Arunika meminta Yudhistira tidak menghubungi Laksmini secara langsung, karena pasien itu mungkin belum mengetahui datanya telah dicuri. Mereka perlu memastikan keselamatannya terlebih dahulu. Yudhistira setuju dan berjanji menelusuri siapa yang mengunduh hasil pemindaian. Ia juga memperingatkan bahwa beberapa catatan akses mulai dihapus dari sistem utama. Dravena menerima botol vitamin dari Arunika melalui seorang kurir terpercaya. Dokter itu kemudian meminta laboratorium independen menguji isinya tanpa mencantumkan nama pasien. Hasil awal menunjukkan kapsul tersebut bukan vitamin kehamilan. Isinya mengandung zat yang dapat menurunkan tekanan darah dan menyebabkan kelemahan bila dikonsumsi terus-menerus. Dosisnya tidak cukup tinggi untuk menimbulkan bahaya langsung, tetapi dapat membuat Arunika terlihat mudah pusing, tidak stabil, dan bergantung pada orang lain. Penggunaan jangka panjang juga berisiko memperburuk aliran darah menuju janin. Saat Dravena menyampaikan temuan itu, Arunika duduk diam cukup lama. Seluruh keluhan yang muncul beberapa minggu terakhir tiba-tiba memiliki penjelasan. Ia sering merasa pandangan menggelap setelah sarapan, kehilangan tenaga saat rapat, dan sulit berdiri lama. Bramasta selalu mengatakan hal itu wajar karena kehamilan. Bahkan beberapa kali ia memaksa Arunika membatalkan pertemuan penting dan mengambil alih urusan perusahaan. Kini jelas bahwa kelemahan tersebut tidak terjadi secara alami. Seseorang telah membentuk kondisi tubuhnya agar sesuai dengan cerita tentang seorang perempuan yang tidak mampu mengendalikan hidupnya. Arunika meminta Dravena menyimpan hasil laboratorium bersama sampel asli. Ia juga menyerahkan catatan waktu setiap kali obat diminum dan gejala yang muncul. Dravena memperingatkan bahwa mereka belum dapat membuktikan siapa yang mengganti isi botol. Arunika memahami batas itu. Bukti medis hanya menunjukkan adanya manipulasi, bukan pelaku. Ia membutuhkan hubungan langsung antara Bramasta, Kalindra, dan obat tersebut. Untuk mendapatkannya, ia harus membiarkan mereka percaya bahwa rencana itu masih berjalan. Keputusan tersebut berbahaya. Tetapi Arunika tidak melihat jalan lain yang dapat membongkar seluruh jaringan. Kalindra datang ke rumah pada sore berikutnya, mengenakan pakaian longgar dan membawa beberapa map. Ia menyapa Arunika dengan kelembutan yang terasa menusuk, lalu bertanya apakah kondisi kandungannya membaik. Arunika menjawab singkat dan mempersilakan perempuan itu bekerja di ruang tamu. Kalindra tampak terkejut karena tidak menerima penolakan. Ia mulai mengeluarkan berkas di meja, termasuk daftar pembayaran dan salinan kontrak. Bramasta belum pulang, sehingga Kalindra beberapa kali berjalan menuju ruang kerja suaminya tanpa izin. Arunika mengamati dari lantai atas melalui kamera kecil yang baru dipasang.
Rekaman memperlihatkan Kalindra membuka laci, terkunci menggunakan kunci cadangan yang dibawanya sendiri. Ia mengambil sebuah buku catatan hitam, memotret beberapa halaman, lalu memasukkannya kembali. Tindakan itu menunjukkan bahwa Kalindra tidak sepenuhnya mempercayai Bramasta. Ia sedang mengumpulkan perlindungan bagi dirinya sendiri. Arunika menunggu sampai perempuan itu kembali ke meja. Kemudian turun sambil berpura-pura kesulitan berjalan. Kalindra segera menutup salah satu map. Gerakan tergesa tersebut justru membuat satu lembar dokumen jatuh ke lantai, menampilkan daftar transfer ke perusahaan bernama Sancaya Meditama. Arunika membungkuk perlahan untuk mengambilnya, tetapi Kalindra lebih cepat. Ia mengatakan dokumen itu hanya catatan pengiriman. Arunika meminta maaf karena hampir menyentuh sesuatu yang bukan urusannya. Lalu duduk di sofa. Kalindra tampak semakin percaya diri melihat kelemahan tersebut. Ia bahkan mulai berbicara tentang masa depan perusahaan, seolah dirinya telah memiliki tempat tetap di dalamnya. Menurutnya, Bramasta membutuhkan orang yang dapat mendukung keputusan, tanpa terus mempertanyakan setiap seangka. Arunika mendengarkan sambil menyadari bahwa rasa rendah diri Kalindra tersembunyi di balik kesombongan yang baru diperoleh. Percakapan berubah ketika Arunika menanyakan usia kandungan Kalindra. Perempuan itu menjawab 9 minggu, lalu beberapa menit kemudian menyebut hampir 3 bulan. Ketidaksesuaian itu kecil, tetapi cukup menguatkan bukti yang dimiliki Yudhistara. Arunika tidak membantah. Ia justru berkata berharap kedua bayi mereka kelak tidak menanggung kesalahan orang dewasa. Wajah Kalindra berubah sesaat, memperlihatkan sesuatu yang menyerupai rasa bersalah. Namun emosi itu segera menghilang ketika Bramasta tiba. Kalindra berdiri menyambutnya dengan keakraban yang tidak lagi mereka sembunyikan di hadapan Arunika. Malam setelah Kalindra pergi, Arunika mengirim rekaman kamera rumah kepada Yudhistara. Ia meminta bantuan memperjelas gambar halaman buku hitam yang sempat difoto Kalindra. Beberapa jam kemudian, Yudhistara mengirim hasil pembesaran. Buku tersebut berisi jadwal pembayaran kepada 3 perusahaan pemasok dan daftar singkatan nama orang. Salah satu singkatan sesuai dengan nama wakil direktur rumah sakit yang membantu menghapus kamera. Di sampingnya terdapat angka persentase. Jaringan Bramasta tidak hanya melibatkan perusahaan palsu. Ia juga membayar pejabat rumah sakit untuk melindungi kontrak dan mengubah data. Arunika mulai menyusun bagan hubungan di ruang baca yang jarang digunakan Bramasta. Sancaya Meditama menerima pembayaran untuk alat yang tidak pernah dikirim. Perusahaan lain menyewakan gudang kosong dengan harga tidak masuk akal. Dana kemudian mengalir menuju rekening yang dikuasai seseorang dengan alamat sama seperti apartemen Kalindra. Setiap transaksi dilakukan sedikit di bawah batas yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Bramasta memecah jumlah besar menjadi banyak pembayaran kecil agar tidak menarik perhatian. Polanya rumit, tetapi justru terlalu teratur untuk dianggap kebetulan. Pada hari berikutnya, pengacara Arunika mengirim hasil pemeriksaan surat kuasa. Dokumen itu memungkinkan Bramasta memindahkan saham kepada perusahaan perantara yang baru berdiri 3 bulan sebelumnya. Pemilik resminya adalah seorang mantan sopir keluarga Maheswari, tetapi seluruh biaya pendirian dibayar oleh Sancaya Meditama. Bila Arunika menandatangani surat tersebut, sahamnya dapat berpindah tanpa pembayaran yang nyata. Setelah itu, Bramasta akan menguasai suara mayoritas dan dapat mengeluarkannya dari perusahaan. Rencana itu disusun jauh sebelum kejadian di rumah sakit, membuktikan bahwa perselingkuhan hanyalah bagian dari pengambilalihan yang lebih luas. Meski bukti bertambah, Arunika masih harus menjaga perannya. Ia mulai membiarkan rambutnya tidak tersisir rapi dan mengurangi komunikasi dengan pegawai perusahaan. Ketika Bramasta bertanya tentang laporan keuangan, ia berpura-pura lupa nama beberapa pemasok. Reaksi suaminya langsung menunjukkan kepuasan. Ia semakin sering berbicara di telepon tanpa keluar ruangan dan menyebut Arunika tidak lagi mampu mengikuti perkembangan.
Maheswari pun mulai menghubungi anggota keluarga, mengatakan menantunya sedang mengalami gangguan emosi akibat kehamilan. Cerita palsu itu tumbuh karena semua orang yang menyebarkannya merasa tidak akan pernah diminta bertanggung jawab. Suatu malam, Arunika mendengar Bramasta berbicara dengan Kalindra di ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat dan perangkat perekam telah aktif sejak sore. Kalindra menanyakan mengapa surat kuasa belum juga selesai. Bramasta menjawab bahwa Arunika akan dipaksa menandatangani setelah hasil evaluasi psikologis dikeluarkan. Bila perlu, mereka akan membuatnya dirawat kembali dengan alasan membahayakan diri sendiri dan bayi. Kalindra terdengar ragu, lalu menanyakan obat yang telah diberikan. Bramasta berkata dosisnya sengaja dibuat ringan, agar tidak meninggalkan akibat yang mudah dilacak. Arunika berdiri dalam gelap di ujung lorong, menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Mendengar kecurigaan dalam pikiran sendiri, berbeda dengan mendengar suaminya mengaku melalui suara yang tenang. Bramasta tidak terdengar marah atau panik. Ia membicarakan tubuh Arunika seperti benda yang dapat diatur. Kalindra lalu bertanya apa yang terjadi bila bayi lahir terlalu cepat. Bramasta menjawab bahwa keadaan darurat justru dapat membantu. Dokter akan menilai Arunika lemah, keluarga dapat mengambil kendali, dan penandatanganan dokumen akan lebih mudah dilakukan saat ia masih dalam pemulihan. Percakapan itu berakhir ketika ponsel Bramasta berdering. Arunika segera kembali ke kamar dan berbaring sebelum suaminya keluar. Ia menutup mata, berpura-pura tidur. Sementara langkah Bramasta berhenti di dekat ranjang. Lelaki itu memandangnya beberapa detik, lalu memeriksa botol vitamin di meja. Arunika dapat merasakan tatapannya, meski kelopak matanya tertutup. Setelah Bramasta pergi, ia membuka mata dan menyadari bahwa kesalahan kecil dapat membuat seluruh rencana gagal. Ia memindahkan perangkat perekam ke tempat lain dan mengirim salinan suara kepada pengacaranya. Keesokan paginya, Dravena menelepon dengan kabar baru. Pemeriksaan lanjutan menemukan bahwa zat di dalam kapsul dapat berinteraksi dengan obat lain yang pernah diresepkan kepada Arunika. Gabungan keduanya berpotensi memicu penurunan tekanan darah mendadak dan kontraksi. Seseorang yang memahami riwayat medis Arunika dapat memperkirakan akibat tersebut. Artinya, pelaku tidak sekadar mengganti vitamin dengan sembarang obat. Ia memilih zat berdasarkan informasi pribadi yang seharusnya hanya tersedia dalam catatan rumah sakit. Temuan itu menghubungkan manipulasi obat dengan kebocoran data medis secara langsung. Yudhistara kemudian menemukan akun yang mengunduh daftar obat Arunika 3 minggu sebelumnya. Akses berasal dari ruang Kalindra, tetapi dilakukan menggunakan izin wakil direktur. Pada hari yang sama, kamera parkir merekam Kalindra menyerahkan kantong kecil kepada Bramasta di dalam mobil. Gambar tidak memperlihatkan isi kantong. Namun waktu pertemuan sesuai dengan hari, ketika botol vitamin baru muncul di rumah. Mereka masih membutuhkan bukti yang lebih kuat. Tetapi, rangkaian peristiwa mulai membentuk cerita yang sulit dibantah. Arunika meminta semua rekaman disimpan di beberapa tempat yang tidak saling terhubung. Pada sore hari, Bramasta membawa seorang psikolog ke rumah tanpa pemberitahuan. Ia mengatakan kunjungan itu hanya untuk membantu Arunika mengatasi tekanan. Perempuan yang datang memperkenalkan diri sebagai konsultan keluarga, tetapi namanya berbeda dari psikolog pada dokumen palsu. Arunika menerima sesi tersebut dengan tenang. Ia menjawab pertanyaan secara hati-hati, menunjukkan kesedihan yang wajar tanpa memberi alasan untuk menyebutnya berbahaya. Ketika konsultan menanyakan, apakah ia pernah ingin menyakiti Kalindra, Arunika menyadari pertanyaan itu telah diarahkan sejak awal. Bramasta sedang mencari penilaian baru untuk mendukung dokumen lama. Setelah sesi selesai, Arunika meminta salinan catatan wawancara. Konsultan tampak ragu dan berkata hasilnya hanya akan diberikan kepada pihak yang membayar. Arunika mengingatkan bahwa dirinya adalah orang yang diperiksa dan berhak mengetahui informasi yang dicatat. Bramasta segera menyela, menuduh Arunika kembali bersikap curiga.
Namun perdebatan tersebut terjadi di depan kamera ruang tamu. Arunika sengaja membiarkan suaminya menaikkan suara, sementara dirinya tetap tenang. Setiap gerakan Bramasta semakin bertentangan dengan cerita bahwa Arunika adalah pihak yang kehilangan kendali. Malam itu, Kalindra mengirim pesan kepada Bramasta yang muncul sekilas pada layar tablet keluarga. Arunika sempat membacanya sebelum pemberitahuan menghilang. Kalindra mengatakan hasil pemindaian palsu mulai dipertanyakan, dan pasien asli mungkin akan dihubungi. Ia meminta Bramasta mempercepat rencana sebelum Yudhistara menemukan jejak lain. Nama petugas keamanan itu kini telah diketahui mereka. Arunika segera memperingatkan Yudhistara agar tidak kembali ke rumah sakit sendirian. Ancaman tidak lagi hanya tertuju kepadanya. Siapapun yang memegang bukti dapat menjadi sasaran. Beberapa jam kemudian, Yudhistara mengirim berkas terakhir sebelum mematikan perangkat komunikasinya. Berkas itu adalah rekaman suara dari ruang hubungan mitra. Diperoleh melalui sistem keamanan yang aktif saat terjadi gangguan akses. Dalam rekaman, Kalindra terdengar bertanya, apakah pergantian obat akan cukup membuat Arunika melahirkan lebih awal? Suara Bramasta menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan akibat permanen. Hanya keadaan darurat yang membuat istrinya takut dan bergantung. Ia kemudian berkata, setelah saham berpindah, semua masalah dapat diselesaikan melalui perceraian dan laporan medis. Arunika mendengarkan rekaman itu seorang diri, duduk di lantai kamar bayi yang belum selesai dihias. Di sekelilingnya terdapat pakaian kecil, selimut, dan ranjang kayu yang dipilih Bramasta beberapa bulan lalu. Ketika kebohongannya belum terlihat. Bayi di dalam rahim bergerak pelan, seolah mengingatkan bahwa setiap keputusan memiliki risiko bagi kehidupan yang tidak bersalah. Arunika menekan telapak tangan pada perutnya dan membuat satu janji tanpa suara. Ia tidak akan membiarkan rasa marah membuatnya ceroboh. Ia akan membawa semua bukti ke hadapan orang yang tidak dapat dibeli Bramasta. Namun sebelum ia sempat berdiri, terdengar suara pintu utama dibuka keras. Langkah Bramasta bergerak cepat melewati lorong, diikuti suara Maheswari dan seorang pria lain. Arunika menyembunyikan perangkat penyimpanan di bawah papan lantai yang longgar, lalu kembali ke kamar. Bramasta muncul di ambang pintu dengan wajah tenang, yang justru lebih mengancam daripada kemarahan. Di tangannya terdapat surat dari rumah sakit yang menyatakan Arunika harus menghadiri penilaian kesehatan mental resmi keesokan hari. Ia tersenyum dan berkata bahwa setelah pemeriksaan itu, tidak ada lagi alasan menunda penyerahan kendali perusahaan. Arunika menerima surat tersebut dan membaca nama anggota penilai. Salah satunya adalah wakil direktur operasional yang terhubung dengan penghapusan kamera. Sedangkan nama lain pernah menerima pembayaran dari perusahaan pemasok palsu. Bramasta berdiri menunggu tanda ketakutan, tetapi Arunika hanya mengangguk. Ia berkata akan datang dan mengikuti semua prosedur. Jawaban itu membuat Bramasta puas, sementara Maheswari menghela napas lega. Tidak seorang pun menyadari bahwa penilaian tersebut memberi Arunika kesempatan yang selama ini ia butuhkan, yaitu mengumpulkan seluruh pelaku di ruangan yang sama dan memaksa mereka berbicara di depan saksi. Pagi penilaian itu, Arunika mengenakan gaun biru gelap yang sederhana dan mengikat rambutnya tanpa hiasan. Wajahnya masih menyimpan pucat alami akibat beberapa malam tanpa tidur. Tetapi tatapannya telah kembali tajam. Ia membiarkan Bramasta mengira dirinya tunduk, bahkan menerima bantuan ketika turun dari mobil. Di balik tas kecilnya tersimpan salinan laporan medis, hasil laboratorium kapsul, rekaman percakapan, serta daftar transaksi yang telah diverifikasi pengacara. Semua bukti asli berada di tempat lain, jauh dari jangkauan orang yang mungkin mencoba merebutnya. Ruang rapat utama rumah sakit telah dipersiapkan seperti tempat sidang yang menyamar sebagai pertemuan keluarga. Di satu sisi duduk wakil direktur operasional, 2 dokter penilai, notaris perusahaan, serta kepala administrasi.
Di sisi lain terdapat Maheswari, Bramasta, dan Kalindra yang mengenakan pakaian longgar untuk mempertahankan sandiwara kehamilannya. Beberapa anggota Dewan Perusahaan juga hadir, karena surat kuasa yang akan dibahas menyangkut kepemilikan saham. Dravena berdiri dekat jendela, sementara kursi kosong di sebelahnya disediakan untuk petugas keamanan yang belum terlihat. Bramasta membuka pertemuan dengan suara tenang. Ia mengatakan Arunika mengalami tekanan berat akibat kehamilan dan kesulitan menerima perubahan dalam rumah tangga. Menurutnya, kejadian di koridor rumah sakit hanyalah ledakan kecemburuan yang kemudian disalahartikan sebagai kekerasan. Ia menyatakan telah berusaha melindungi istri, bayi, serta reputasi keluarga. Tetapi kondisi Arunika membuat pengelolaan perusahaan menjadi tidak aman. Kalimatnya disusun rapi, dipenuhi istilah tanggung jawab dan keselamatan. Seolah tindakan mengambil alih. Seluruh aset adalah pengorbanan seorang suami yang terpaksa bertindak. Arunika duduk tanpa menyela. Ia mengamati siapa yang mengangguk, siapa yang menghindari tatapannya, dan siapa yang terlalu cepat membuka berkas. Wakil Direktur Operasional bernama Prabaswara Danurdipa terlihat paling gelisah. Tangannya terus mengetuk meja ketika Bramasta menyebut kejadian di koridor. Kepala administrasi beberapa kali memeriksa ponsel, sedangkan notaris menutup map surat kuasa setiap kali Arunika memandangnya. Mereka mengira keheningan perempuan itu adalah tanda ketakutan. Tidak ada yang memahami bahwa ia sedang menyusun urutan pembuktian berdasarkan reaksi orang di ruangan. Kalindra diberi kesempatan berbicara. Ia menunduk dan menggenggam sapu tangan, lalu menceritakan bagaimana Arunika datang dengan wajah marah, menuduhnya merusak keluarga, serta mendorong tubuhnya hingga jatuh. Suaranya bergetar pada bagian yang tepat. Ia menyebut Bramasta menampar Arunika hanya karena panik melihat calon anaknya terancam. Ketika diminta menjelaskan mengapa menolak pemeriksaan kandungan, Kalindra mengatakan dirinya terlalu takut dan memilih dokter pribadi. Ia bahkan memperlihatkan salinan hasil pemindaian yang menyatakan kandungannya dalam keadaan baik. Wakil direktur menerima dokumen itu tanpa memeriksa keaslian. Ia kemudian menyalakan layar di dinding dan memutar potongan rekaman kamera. Video dimulai ketika Kalindra sudah berada di lantai, sedangkan Arunika berdiri beberapa langkah di depannya. Adegan berikutnya menunjukkan Bramasta berlari dan mengangkat tangan, tapi bagian tamparan telah dihilangkan. Potongan itu berakhir pada gambar Arunika dibawa perawat, memberi kesan bahwa dirinya adalah sumber keributan. Bramasta menatap para anggota dewan dan mengatakan, bukti visual telah memperjelas keadaan yang sebenarnya. Arunika akhirnya berbicara. Ia bertanya siapa yang menyiapkan rekaman tersebut dan mengapa cap waktunya melompat selama 37 detik. Prabaswara menjawab bahwa gangguan jaringan biasa dapat menyebabkan kehilangan bagian video. Arunika lalu meminta laporan kerusakan sistem pada hari kejadian. Kepala administrasi mengatakan, dokumen teknis tidak berkaitan dengan penilaian kesehatan mental. Arunika tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa rekaman yang dipotong sedang digunakan untuk menilai perilakunya, sehingga keutuhan data menjadi dasar utama. Ruangan mulai berubah. Orang yang semula merasa menjadi penilai kini menyadari mereka sedang diuji. Bramasta memotong pembicaraan dan menuduh Arunika kembali terobsesi pada rincian kecil. Ia meminta para dokter segera membahas evaluasi psikologis. Salah seorang penilai membuka berkas yang menyebut Arunika memiliki kecenderungan curiga dan agresif. Dravena langsung bertanya kapan pemeriksaan itu dilakukan. Tidak ada seorang pun menjawab dengan jelas. Nama psikolog pada dokumen tidak hadir, sedangkan tanda tangan terlihat seperti salinan. Arunika mengeluarkan surat keterangan dari klinik tempat psikolog tersebut bekerja. Isinya menyatakan, dokter itu sedang berada di luar kota pada tanggal pemeriksaan yang tercantum. Prabaswara berusaha mengambil surat tersebut, tetapi pengacara Arunika yang baru memasuki ruangan menahannya. Kehadiran lelaki bernama Santanu Wirabumi membuat Bramasta berdiri marah.
Ia menuduh Arunika membawa pihak luar ke pertemuan keluarga. Santanu menjawab bahwa rapat itu membahas pengalihan saham, penilaian mental, dan kemungkinan pencabutan hak mengambil keputusan. Semua hal tersebut memiliki akibat hukum, sehingga kliennya berhak didampingi. Ia lalu meletakkan surat resmi di meja, meminta tidak ada dokumen dihancurkan atau diubah sejak saat itu. Maheswari menatap Arunika dengan wajah terluka. Ia berkata menantunya telah mempermalukan keluarga di depan orang asing. Arunika membalas bahwa rasa malu tidak muncul karena bukti ditunjukkan, melainkan karena perbuatan yang harus disembunyikan. Ia kemudian meminta Dravena menjelaskan hasil pemeriksaan Lukata setelah kejadian di koridor. Dokter itu membacakan catatan tentang kemerahan pada pipi, nyeri kepala ringan, dan gangguan sementara pada detak jantung janin. Ia juga mengungkap adanya perintah administratif untuk mengubah penyebab luka menjadi kehilangan keseimbangan. Perintah yang ditolak oleh tim medis. Kepala administrasi langsung menyangkal pernah memberi instruksi semacam itu. Arunika menunjukkan nomor arsip foto, serta catatan waktu ketika perubahan dicoba. Santanu membagikan salinan jejak sistem kepada anggota dewan. Nama akun kepala administrasi tercantum jelas, tetapi akses berasal dari perangkat di ruang hubungan mitra. Kalindra mulai gelisah dan menuduh seseorang menggunakan komputernya tanpa izin. Arunika tidak membantah atau menuduh balik. Ia hanya bertanya mengapa begitu banyak tindakan mencurigakan selalu berasal dari ruangan yang sama pada waktu ketika Kalindra tercatat berada di sana. Bramasta membentak agar pertemuan dihentikan. Ia mengatakan kondisi Arunika memburuk dan semua tuduhan membuktikan pikirannya tidak stabil. Salah satu dokter penilai justru meminta Bramasta duduk. Sejak awal, dokter itu memperhatikan bahwa Arunika menjawab dengan runtut, mampu mengingat waktu, dan tidak menunjukkan kehilangan kendali. Sebaliknya, Bramasta semakin sering menaikkan suara ketika pertanyaannya tidak dapat dijawab. Penilaian yang hendak digunakannya sebagai senjata mulai berbalik. Prabaswara mencoba mengembalikan pembahasan kepada surat kuasa, tetapi beberapa anggota dewan sudah meminta penjelasan mengenai dokumen palsu. Pintu ruang rapat terbuka ketika Yudhistara masuk bersama dua petugas dari unit pengawasan internal rumah sakit. Wajah Bramasta mengeras. Yudhistara menempatkan perangkat penyimpanan di atas meja dan menjelaskan bahwa rekaman kamera asli telah diamankan sebelum perintah penghapusan selesai. Ia memutar video dari awal. Semua orang melihat Kalindra datang lebih dahulu, menuangkan cairan ke lantai, menunggu Bramasta, lalu menjatuhkan map ketika Arunika muncul. Gambar memperlihatkan kakinya sengaja menginjak genangan dan tubuhnya jatuh, tanpa sentuhan sedikit pun dari Arunika. Tidak ada suara ketika adegan tamparan diputar. Telapak tangan Bramasta terlihat menghantam wajah istrinya, sementara Arunika hampir kehilangan keseimbangan karena sedang mengandung. Kalindra masih berada di lantai, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kesakitan. Ia justru menatap kamera sebelum kembali memeluk perut. Rekaman berikutnya memperlihatkan Bramasta mengancam petugas agar menghapus data. Bukti itu begitu jelas, hingga semua penjelasan yang telah disusun sejak awal menjadi tidak berguna. Maheswari menutup mulut dengan tangan, seolah baru pertama kali memahami kekejaman putranya. Kalindra bangkit dan mengatakan, video tersebut telah dimanipulasi. Yudhistara menjelaskan cap waktu, penyimpanan cadangan, serta jejak perubahan yang membuktikan berkas asli tidak pernah diedit. Ia juga menunjukkan rekaman akses dari perangkat Kalindra yang digunakan untuk menghapus data. Prabaswara mencoba keluar, tetapi petugas pengawasan internal meminta semua orang tetap berada di ruangan sampai pemeriksaan awal selesai. Untuk pertama kalinya, kekuasaan yang selama ini melindungi mereka berubah menjadi pintu tertutup. Kalindra memandang Bramasta, menunggu lelaki itu membela dirinya, tetapi Bramasta justru mundur menjauh. Arunika lalu meminta hasil pemindaian kehamilan Kalindra ditampilkan. Yudhistara menunjukkan nomor rekam medis asli yang telah disamarkan dalam salinan.
Dokumen itu milik Laksmini Pradipta, seorang pasien lain yang datanya diambil tanpa izin. Surat dari dokter kandungan Laksmini membenarkan tanggal dan identitas pemeriksaan. Kalindra kehilangan warna di wajah. Ia mencoba mengatakan bahwa klinik telah memberikan dokumen yang salah. Tetapi catatan sistem memperlihatkan dirinya sendiri mengunduh gambar tersebut. Tidak ada catatan pemeriksaan kandungan atas namanya. Tidak ada pembayaran dan tidak ada dokter pribadi seperti yang selama ini diklaim. Bramasta menatap Kalindra dengan kemarahan yang tampak tulus, bukan karena kebohongan itu salah, melainkan karena ia baru memahami dirinya juga telah ditipu. Ia bertanya, apakah kehamilan tersebut tidak pernah ada? Kalindra tertawa pendek, suara yang terdengar lebih putus asa daripada mengejek. Ia berkata Bramasta, tidak pernah membutuhkan seorang anak darinya. Lelaki itu hanya membutuhkan alasan untuk mempermalukan Arunika dan meyakinkan keluarga bahwa perselingkuhan harus diterima. Menurut Kalindra, gagasan menggunakan kehamilan palsu muncul setelah Bramasta mengeluh istrinya terlalu kuat untuk dipaksa menandatangani apapun. Pernyataan itu membuat Bramasta bergerak hendak meraih lengan Kalindra, tetapi petugas segera menghalangi. Ia menuduh perempuan tersebut sebagai dalang seluruh rencana. Kalindra membalas dengan mengatakan dirinya tidak pernah memiliki akses terhadap obat di rumah Arunika. Suasana menegang ketika kata obat terdengar. Dravena membuka berkas laboratorium dan menjelaskan bahwa kapsul vitamin Arunika telah diganti dengan zat penurun tekanan darah. Bila digunakan bersama resep tertentu, zat itu dapat memicu kelemahan, kontraksi, dan keadaan darurat kehamilan. Beberapa orang di ruangan menatap Bramasta dengan ngeri. Arunika memutar rekaman percakapan dari ruang kerja rumahnya. Suara Bramasta terdengar mengatakan, dosis obat sengaja dibuat ringan, agar tidak meninggalkan akibat yang mudah dilacak. Kalindra bertanya, apakah keadaan darurat dapat mempercepat penandatanganan surat kuasa? Rekaman lain menyebut, rencana menggunakan kelahiran dini untuk menggambarkan Arunika sebagai perempuan lemah dan tidak mampu mengurus anak. Setiap kalimat menghancurkan sisa pembelaan yang dimiliki Bramasta. Mahaswari mulai menangis, tetapi Arunika tidak memandangnya. Ia sudah terlalu lama melihat air mata digunakan untuk menggantikan tanggung jawab. Bramasta mengatakan suara itu palsu. Santanu menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium suara dari ahli independen. Pola vokal, latar ruangan, dan waktu perekaman sesuai dengan perangkat di rumah. Selain itu, kamera parkir rumah sakit merekam Kalindra menyerahkan kantong kecil kepada Bramasta pada hari ketika botol vitamin diganti. Bukti tersebut belum menunjukkan isi kantong secara langsung, tetapi cukup menghubungkan peristiwa dengan percakapan mereka. Dravena menambahkan bahwa riwayat obat Arunika diunduh dari perangkat Kalindra menggunakan izin Prabaswara, membuktikan data medis dipakai untuk memilih zat yang tepat. Prabaswara akhirnya kehilangan ketenangan. Ia menuduh Kalindra mencuri kata sandinya dan mengatakan dirinya tidak pernah mengetahui rencana obat. Yudhistara menunjukkan daftar pembayaran dari Sancaya Meditama ke rekening kerabat Prabaswara. Jumlahnya selalu muncul setelah kontrak rumah sakit disetujui atau data pasien diakses. Anggota Dewan Rumah Sakit mulai menjauh dari wakil direktur itu. Kepala administrasi mencoba menyalahkan bawahan, tetapi catatan persetujuan memperlihatkan ia menerima pembayaran serupa. Jaringan yang selama ini tampak kokoh runtuh, bukan karena satu pengakuan, melainkan karena setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Arunika kemudian membagikan laporan transaksi perusahaan. Sancaya Meditama dan 2 pemasok lain menerima pembayaran untuk alat yang tidak pernah dikirim. Dana dialihkan melalui rekening perantara, menuju apartemen Kalindra, biaya pendirian perusahaan boneka, serta pembayaran kepada pejabat rumah sakit. Bramasta berusaha mengatakan transaksi itu dilakukan oleh bagian keuangan, tetapi tanda tangan digitalnya tercantum pada seluruh persetujuan. Arunika menunjukkan bahwa pembayaran sengaja dipecah
agar berada di bawah batas periksaan pemegang saham. Rencana surat kuasa akan memberinya kendali penuh untuk memindahkan sisa saham tanpa persetujuan siapapun. Seorang anggota dewan bernama Wiranata Jayengkara bertanya mengapa Arunika tidak melaporkan semuanya sejak awal. Ia menjawab bahwa bukti yang terpisah dapat dengan mudah disebut kesalahpahaman. Rekaman kamera tanpa transaksi hanya akan menjadi kasus kekerasan rumah tangga. Dokumen keuangan tanpa hubungan rumah sakit dapat dianggap kelalaian administrasi. Hasil laboratorium tanpa percakapan tidak menunjukkan siapa pelakunya. Ia menunggu sampai setiap bagian saling menguatkan. Sebab orang seperti Bramasta tidak jatuh oleh satu kesalahan. Mereka jatuh ketika kesombongan membuat mereka mengulangi pola yang sesama terlalu banyak kali. Kalindra tiba-tiba mengeluarkan perangkat kecil dari dalam tas. Ia berkata dirinya memiliki catatan lengkap pembayaran Bramasta, termasuk rekening yang tidak diketahui Arunika. Selama berbulan-bulan, ia menyalin isi buku hitam, karena sadar Bramasta akan menyalahkannya jika rencana gagal. Bramasta menyebutnya pengkhianat. Tetapi Kalindra membalas bahwa lelaki itu telah berjanji menikahinya, hanya untuk memastikan dirinya tetap patuh. Ia menyerahkan perangkat tersebut kepada petugas pengawasan, dan meminta perlindungan sebagai saksi. Tindakannya bukan keberanian murni, melainkan naluri bertahan hidup ketika semua jalan lain tertutup. Rekaman dalam perangkat Kalindra memuat percakapan tentang pemalsuan faktur, pembagian uang, serta rencana memindahkan saham Arunika. Ada pula pesan suara Bramasta yang memerintahkan Kalindra membuat kehamilan palsu tampak meyakinkan. Ia menyuruh perempuan itu menggunakan data pasien dengan usia kandungan sesuai waktu perselingkuhan mereka. Kalindra juga menyimpan foto halaman buku hitam yang memperlihatkan pembagian persentase kepada Prabaswara dan kepala administrasi. Tidak ada lagi ruang untuk menempatkan semua kesalahan pada satu orang. Mereka telah bekerja bersama, meski masing-masing menyimpan bukti untuk menghancurkan yang lain. Maheswari berdiri dan meminta kesempatan berbicara. Dengan suara gemetar, ia mengakui pernah menekan Arunika menandatangani surat kuasa, tetapi bersumpah tidak mengetahui obat atau pemalsuan medis. Bramasta menatap ibunya tajam, seolah memperingatkan agar tetap diam. Maheswari justru mengatakan, putranya pernah meminta tanda tangan pada dokumen pendirian perusahaan perantara. Ia melakukannya karena percaya Bramasta sedang melindungi aset keluarga. Kini ia menyadari dirinya telah menjadi jembatan bagi pencurian. Pengakuan itu tidak membebaskannya, tetapi memutus perlindungan terakhir yang masih dimiliki Bramasta. Petugas pengawasan internal menyita dokumen, perangkat, dan salinan transaksi. Mereka menghubungi pihak berwenang karena bukti menyangkut kekerasan, pemalsuan catatan medis, pencurian data pasien, dan penyalahgunaan dana. Bramasta masih mencoba mempertahankan martabat dengan mengatakan, semua ini perselisihan perusahaan. Namun ketika dua petugas datang dan memintanya tetap berada di tempat, wajahnya berubah. Ia menatap Arunika dengan kebencian yang telanjang. Ia berkata istrinya telah menghancurkan keluarga mereka. Arunika menjawab pelan bahwa keluarga itu dihancurkan pada saat Bramasta menganggap tubuh nama dan haknya dapat dipakai sebagai alat. Kalindra dibawa ke ruang terpisah untuk dimintai keterangan. Prabaswara dan kepala administrasi mengikuti dengan pengawalan. Bramasta menolak bergerak sampai petugas menyebutkan bahwa upaya menghalangi pemeriksaan akan dicatat. Di ambang pintu, ia menoleh kepada Maheswari, tetapi ibunya tidak sanggup menatapnya. Untuk pertama kalinya, Bramasta berjalan keluar tanpa satupun orang berusaha menyelamatkan. Kesombongan yang selama ini membuatnya tampak besar, kini hanya terlihat sebagai kehampaan. Semua kekuasaan yang ia bangun ternyata bergantung pada ketakutan orang lain, dan ketakutan itu telah berakhir. Setelah ruangan hampir kosong, tubuh Arunika tiba-tiba melemah. Sejak pagi ia menahan nyeri yang datang berulang di bagian bawah perut, tidak ingin memberi kesempatan kepada Bramasta menghentikan pertemuan.
Dravena melihat wajahnya berubah dan segera mendekat. Ketika Arunika berdiri, cairan hangat mengalir di kakinya. Napasnya terputus, sementara kontraksi kuat membuatnya berpegangan pada meja. Dravena memanggil tim medis dan memerintahkan kursi roda di bawah. Kemenangan yang baru saja diraih belum menjadi akhir. Tubuh Arunika telah menanggung tekanan terlalu lama. Dan bayinya memilih saat itu untuk datang. Mahaswari ingin mengikuti, tetapi Arunika mengangkat tangan dan meminta hanya Dravena serta Santanu yang mendampinginya. Batas itu diucapkan tanpa kebencian, namun tidak memberi ruang untuk dibantah. Saat didorong melewati lorong yang sama tempat tamparan terjadi, Arunika melihat kamera di langit-langit masih menyala. Beberapa hari sebelumnya, benda itu merekam penghinaan terbesar dalam hidupnya. Kini rekamannya telah membuka seluruh kebohongan yang hendak menguburnya. Arunika menekan perut sambil mengatur napas. Bertekad menghadapi satu perjuangan terakhir demi kehidupan yang sejak awal ingin ia lindungi. Rasa nyeri berikutnya datang, bahkan sebelum kursi roda mencapai ruang bersalin. Arunika mencengkeram sisi kursi sambil menarik napas panjang, berusaha mengikuti hitungan Dravena. Lorong rumah sakit melintas, seperti bayangan putih yang bergetar. Suara langkah petugas, bunyi roda, dan panggilan melalui pengeras suara menyatu menjadi dengung jauh. Di tengah kekacauan itu, Arunika hanya memikirkan satu hal, gerakan bayi yang terasa semakin rendah. Ia telah memenangkan pertarungan melawan kebohongan. Tetapi kemenangan tersebut tidak berarti apapun bila kehidupan di dalam rahimnya tidak dapat diselamatkan. Dravena memerintahkan tim menyiapkan ruang tindakan. Setelah pemeriksaan menunjukkan persalinan berlangsung lebih cepat daripada perkiraan. Detak jantung bayi masih terdengar, tetapi beberapa kali turun saat kontraksi datang. Arunika dipindahkan ke ranjang dan dipasangi alat pemantau. Santanu menunggu di luar setelah menyimpan semua bukti dalam perlindungan hukum. Sebelum pintu tertutup, Arunika memintanya memastikan tidak ada seorang pun dari pihak Bramasta dapat mengambil keputusan medis atas namanya. Santanu mengangguk. Surat penolakan kewenangan suami yang telah mereka persiapkan kini menjadi perlindungan terakhir bagi tubuh dan anaknya. Maheswari berdiri di ujung lorong tanpa berani mendekat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, perempuan itu tidak dapat menggunakan nama keluarga, kekayaan, atau usia untuk membuka pintu. Ia melihat para perawat bergerak cepat, mengelilingi Arunika, dan menyadari bahwa menantunya sedang menanggung akibat dari kejahatan yang selama ini ia abaikan. Selama bertahun-tahun, Maheswari menyebut diam sebagai kebijaksanaan. Kini diam itu terlihat seperti bentuk persetujuan. Ia duduk sendiri di kursi tunggu, memegang tas di pangkuan. Sementara setiap jeritan tertahan dari ruang bersalisen terasa seperti tuduhan yang tidak dapat dibantah. Di dalam ruangan, Arunika mengikuti perintah Dravena dengan ketelitian seorang prajurit. Ia mengatur napas, mengubah posisi, dan menahan dorongan terlalu awal. Namun tubuhnya telah kelelahan akibat obat, tekanan, serta malam-malam tanpa istirahat. Ketika detak jantung bayi kembali menurun, Dravena menjelaskan bahwa mereka mungkin perlu melakukan tindakan operasi. Arunika tidak meminta penjelasan berulang. Ia hanya bertanya risiko bagi bayi dan dirinya. Setelah mendengar jawabannya, ia memberikan persetujuan dengan tangan gemetar. Ketakutan tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai cara berpikirnya. Sebelum obat diberikan, Arunika menyentuh perutnya dan berbisik agar anaknya bertahan sedikit lagi. Ia tidak menjanjikan dunia tanpa rasa sakit, sebab dirinya telah memahami bahwa janji semacam itu tidak jujur. Ia hanya berjanji bahwa anak tersebut tidak akan tumbuh di rumah yang menjadikan cinta sebagai alasan untuk menguasai. Bayi itu tidak akan diajari memaafkan tanpa tanggung jawab atau menghormati orang yang menyakiti hanya karena hubungan darah. Arunika akan membangun hidup yang mungkin lebih sederhana, tetapi di dalamnya tidak ada kebohongan yang harus disembunyikan demi menjaga nama keluarga. Operasi berlangsung dalam ketegangan panjang.
Dravena bekerja bersama tim yang dipilihnya sendiri, menolak campur tangan pejabat rumah sakit yang sebelumnya terhubung dengan Prabaswara. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam sebelum tangisan tipis terdengar dari balik tirai. Suara itu kecil dan serak, tetapi cukup membuat air mata mengalir dari sudut mata Arunika. Seorang perawat mengatakan bayi perempuan itu lahir lebih awal namun bernapas. Tubuhnya harus segera dibawa ke ruang perawatan khusus, tetapi tanda awalnya cukup baik. Arunika mengangguk sebelum kesadarannya perlahan tenggelam dalam kelelahan. Ia terbangun menjelang fajar dengan rasa berat di seluruh tubuh. Dravena duduk di dekat ranjang, sambil membawa kabar bahwa bayi masih memerlukan bantuan pernapasan ringan, tetapi kondisinya stabil. Berat tubuhnya lebih kecil daripada bayi cukup bulan, namun tidak ada tanda kerusakan serius. Arunika menutup mata dan menangis tanpa suara. Itu bukan tangisan kelemahan, melainkan pelepasan setelah berhari-hari menahan ketakutan. Dravena membiarkannya beberapa saat, kemudian mengatakan bayi itu menunggu nama. Arunika memilih nama Elvara Satyaprabha. Cahaya kecil yang tidak mewarisi nama lelaki yang mencoba mengendalikan hidup mereka. Pada hari yang sama, penyelidikan resmi dimulai. Bramasta ditahan untuk pemeriksaan terkait kekerasan terhadap pasangan, pemalsuan dokumen, pencurian aset perusahaan, serta upaya membahayakan kesehatan Arunika. Calindra memberikan keterangan panjang sebagai bagian dari permohonannya memperoleh perlindungan saksi, tetapi pengakuan itu tidak menghapus perannya. Ia tetap harus bertanggung jawab atas penggunaan data pasien, pembuatan kehamilan palsu, dan persekongkolan keuangan. Prabaswara serta kepala administrasi rumah sakit dinonaktifkan. Sementara seluruh sistem pengelolaan data diperiksa oleh tim independen. Berita tentang kasus tersebut menyebar lebih cepat daripada yang diperkirakan. Beberapa media menyebut Arunika sebagai istri yang membongkar jaringan korupsi suaminya, tetapi ia menolak memberikan wawancara. Ia tidak ingin pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya berubah menjadi tontonan. Santanu mengeluarkan pernyataan singkat yang menekankan hak privasi ibu dan bayi. Ia juga meminta publik tidak menyebarkan rekaman tamparan secara sembarangan. Bagi Arunika, rekaman itu adalah bukti hukum, bukan bahan hiburan. Rasa sakit, seorang korban tidak boleh menjadi barang dagangan, hanya karena orang lain menganggapnya menarik. 3 hari setelah melahirkan, Arunika diizinkan melihat Elvara dari dekat. Bayi itu berbaring di dalam ruang perawatan, dengan selang kecil di hidung dan tangan mungil yang sesekali bergerak. Arunika menempelkan telapak tangannya pada dinding bening. Ia merasakan luka operasi tertarik ketika membungkuk, tetapi tidak mundur. Dravena menjelaskan bahwa Elvara menunjukkan kemajuan dan mungkin dapat dipindahkan ke perawatan biasa dalam beberapa hari. Mendengar itu, Arunika tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban sejak kejadian di koridor. Di hadapannya ada masa depan yang belum ternoda oleh kesalahan orang dewasa. Maheswari meminta izin berkunjung. Arunika membiarkannya masuk hanya setelah bayi dipindahkan ke ruangan yang lebih tenang. Perempuan tua itu datang tanpa perhiasan mencolok dan tanpa tas mahal yang biasanya menjadi lambang kedudukannya. Ia berdiri dekat pintu, terlalu malu untuk mendekati tempat tidur. Maheswari mengakui dirinya telah mengetahui perselingkuhan Bramasta sebelum kejadian di rumah sakit. Ia juga mengaku membantu menekan Arunika karena takut skandal merusak nama keluarga. Namun ia bersumpah tidak pernah tahu tentang obat atau rencana membuat persalinan terjadi lebih awal. Arunika mendengarkan sampai selesai. Ia tidak meninggikan suara dan tidak mempermalukan Maheswari. Setelah pengakuan itu, ia berkata bahwa ketidaktahuan tidak selalu berarti tidak bersalah. Maheswari telah melihat tanda kekerasan, mengetahui pengkhianatan, serta ikut membawa surat yang dapat merampas seluruh hak menantunya. Ia memilih tidak bertanya, karena jawaban mungkin memaksanya bertindak melawan putranya. Arunika tidak melarang perempuan itu menyesal, tetapi ia menolak menjadikan penyesalan sebagai jalan kembali tanpa syarat.
Elvara tidak akan dibesarkan di sekitar orang yang menganggap penderitaan perempuan sebagai harga wajar bagi kehormatan keluarga. Maheswari menangis dan bertanya, apakah kelak ia boleh mengenal cucunya? Arunika menjawab bahwa kemungkinan itu bergantung pada tindakan, bukan hubungan darah. Maheswari harus memberikan kesaksian jujur, menyerahkan semua dokumen perusahaan perantara, serta berhenti melindungi Bramasta dari akibat perbuatannya. Setelah itu pun, setiap pertemuan dengan Elvara harus berlangsung di bawah pengawasan sampai Arunika merasa aman. Maheswari menerima syarat tersebut tanpa membantah. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa permintaan maaf bukan alat untuk mendapatkan kembali kenyamanan, melainkan awal dari kejiban yang mungkin berlangsung bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, Elvara diperbolehkan pulang. Arunika tidak kembali ke rumah yang pernah ditempatinya bersama Bramasta. Ia pindah ke rumah kecil, milik mendiang ayahnya di pinggir kota. Tempat halaman belakang dipenuhi pohon sawo dan suara burung pada pagi hari. Sanu mengurus penyitaan aset yang terhubung dengan penggelapan. Sementara Dewan Perusahaan menunjuk pengelola sementara. Arunika menolak langsung kembali memimpin. Tubuhnya masih dalam pemulihan, dan ia tidak akan mengulangi kesalahan lama dengan menempatkan pekerjaan di atas keselamatan diri sendiri. Yudhistara datang membawa salinan terakhir rekaman rumah sakit beserta laporan lengkap jejak akses. Ia tampak lebih kurus setelah berminggu-minggu menjalani pemeriksaan internal. Tetapi posisinya telah dipulihkan. Rumah sakit menawarkan kenaikan jabatan sebagai penghargaan karena menyelamatkan data. Namun ia meminta pembentukan jalur pelaporan yang melindungi petugas dari tekanan atasan. Arunika menghormati pilihan itu. Keduanya memahami bahwa keberanian bukan hanya tindakan besar di depan banyak orang. Seringkali keberanian adalah menyimpan satu berkas ketika semua orang berkuasa memerintahkan agar kebenaran dihapus. Dravena juga mengalami tekanan dari beberapa pejabat lama rumah sakit. Namun kesaksian tim medis dan bukti perubahan, catatan membuat posisinya semakin kuat. Ia kemudian ditunjuk memimpin pembaruan aturan perlindungan pasien yang mengalami kekerasan rumah tangga. Setiap permintaan perubahan catatan luka harus melalui pemeriksaan ganda, dan pasasan yang diduga melakukan kekerasan tidak lagi otomatis memiliki akses sebagai pendamping. Dravena mengundang Arunika memberikan masukan, tetapi ia menolak hadir sebagai simbol semata. Ia bersedia membantu hanya bila perubahan tersebut benar-benar diterapkan dan diawasi. Persidangan dimulai beberapa bulan kemudian. Bramasta hadir dengan pakaian rapi, tetapi kesombongan yang dulu memenuhi wajahnya telah menghilang. Ia masih mencoba menyatakan bahwa Arunika menyusun jebakan untuk merebut perusahaan. Namun jejak transaksi, rekaman suara, hasil laboratorium, dan kesaksian para petugas membentuk rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kalindra mengakui perannya dalam memalsukan kehamilan dan membantu mengakses data pasien. Ia juga menjelaskan bagaimana Bramasta merancang keadaan darurat agar Arunika menandatangani surat kuasa saat berada dalam kondisi lemah. Dalam kesaksiannya, Arunika tidak menggunakan kata-kata berlebihan. Ia menjelaskan tanggal, tindakan, perubahan obat, ancaman, dan akibat medis secara runtut. Ketika pengacara Bramasta mencoba menggambarkannya sebagai istri pendendam, Arunia menjawab bahwa dirinya tidak meminta pengadilan menilai pernikahan mereka. Ia meminta pengadilan menilai dokumen, rekaman, aliran dana, dan tindakan yang membahayakan seorang ibu serta bayi. Ketegasannya mengubah suasana ruang sidang. Perkara itu tidak lagi dapat dipersempit menjadi pertengkaran suami istri. Itu adalah penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dan medis. Bramasta akhirnya dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan utama. Ia menerima hukuman penjara, kewajiban mengembalikan aset, serta larangan menduduki jabatan pengelola perusahaan selama bertahun-tahun. Kalindra mendapat hukuman lebih ringan karena bekerja sama,
tetapi tetap harus menjalani masa hukuman dan mengganti kerugian kepada pasien yang datanya dicuri. Prabaswara serta kepala administrasi juga dihukum atas penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan catatan. Putusan tersebut tidak menghapus trauma Arunika, tetapi memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi menjadi pelindung bagi orang yang menggunakannya untuk menyakiti. Perceraian Arunika dan Bramasta selesai tidak lama kemudian. Hak asuh Elvara diberikan sepenuhnya kepada Arunika, sedangkan setiap kemungkinan pertemuan dengan ayahnya harus menunggu penilaian hukum serta psikologis yang ketat. Arunika tidak merasa menang ketika menandatangani dokumen terakhir. Ia justru berduka atas kehidupan yang pernah ia yakini nyata. Ada masa ketika ia percaya Bramasta mencintainya, dan bagian dari dirinya membutuhkan waktu untuk menerima bahwa kenangan baik tidak membatalkan kejahatan. Penyembuhan bukan berarti berpura-pura seluruh masa lalu buruk, melainkan berhenti membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Setelah kondisi Elvara kuat, Arunika kembali ke perusahaan sebagai ketua dewan pengawas, bukan sebagai pengelola harian. Ia membangun sistem persetujuan berlapis agar tidak ada satu orang memegang kendali mutlak. Semua kontrak dengan rumah sakit diperiksa ulang, dan sebagian keuntungan yang berhasil dipulihkan digunakan untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan. Beberapa pegawai lama yang mengetahui penyimpangan tetapi memilih diam diwajibkan mengikuti pemeriksaan. Arunika tidak melakukan pembersihan berdasarkan dendam. Ia membedakan antara orang yang takut, orang yang lalai, dan orang yang sengaja mengambil keuntungan. Dari pengalaman itu, Arunika mendirikan Pusat Satya Praba, sebuah layanan independen bagi perempuan yang menghadapi manipulasi keuangan, pemalsuan catatan medis, atau kekerasan dalam rumah tangga. Pusat tersebut menyediakan bantuan hukum, pemeriksaan dokumen, perlindungan data, serta tempat aman sementara. Ia menolak menjadikan namanya sebagai hiasan. Setiap prosedur dibangun berdasarkan kegagalan yang pernah hampir menghancurkan hidupnya. Korban tidak diminta membawa bukti sempurna sebelum didengar. Mereka dibantu menyusun jejak dengan aman, sebab Arunika tahu kebenaran sering tercecer dalam potongan kecil yang mudah dihapus oleh orang berkuasa. Laksmini Pradipta, pasien yang hasil pemindaiannya dicuri, menjadi salah satu orang pertama yang menerima pendampingan. Ia awalnya merasa malu, meski tidak melakukan kesalahan apapun. Arunika menjelaskan bahwa rasa malu seharusnya berada pada orang yang mengambil datanya, bukan pada dirinya. Laksmini kemudian memilih memberikan kesaksian terbuka tentang pentingnya perlindungan catatan kesehatan. Keberaniannya mendorong rumah sakit lain memperbaiki sistem akses. Dari satu gambar yang dicuri untuk menciptakan kebohongan, lahir gerakan yang melindungi ribuan pasien dari penyalahgunaan serupa. Setahun setelah kelahiran Elvara, Arunika kembali ke koridor lantai 6 Rumah Sakit Anugrah Madani. Ia datang bukan sebagai pasien, melainkan untuk menghadiri pembukaan pusat perlindungan terpadu yang dibangun bersama Dravena dan Yudhistara. Dinding lorong telah dicat ulang, kamera diperbarui, dan ruang hubungan mitra lama diubah menjadi tempat konsultasi korban. Arunika berdiri beberapa detik pada titik tempat Bramasta menamparnya. Ia masih dapat mengingat panas di pipi dan kesunyian menakutkan di dalam rahim. Namun ingatan itu tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Elvara berada dalam gendongan Dravena, tertawa kecil ketika melihat cahaya dari jendela. Anak itu tumbuh sehat, dengan mata gelap yang selalu memandang sekeliling, seolah ingin memahami semuanya. Arunika mengulurkan tangan, lalu Elvara meraih jarinya dengan genggaman kuat. Maheswari hadir dari kejauhan sebagai tamu biasa. Selama setahun ia memenuhi kewajiban kesaksian, menjalani pendampingan, dan tidak pernah menuntut hak yang belum diberikan. Arunika mengizinkannya menyapa Elvara selama beberapa menit. Itu bukan pengampunan penuh, melainkan pintu kecil yang hanya dapat tetap terbuka melalui perubahan nyata. Pada acara tersebut, seorang wartawan bertanya, apakah Arunika menyesal rekaman rumah sakit tersebar
dan mengubah hidupnya. Ia menjawab bahwa dirinya menyesali kekerasan yang terjadi, bukan keberadaan bukti. Kamera itu tidak menyelamatkannya sendirian. Yang menyelamatkannya adalah orang-orang yang menolak menghapus rekaman, dokter yang menolak mengubah catatan, perawat yang menyimpan nomor arsip, dan keberaniannya sendiri untuk tidak menyerahkan kendali. Teknologi hanya merekam kebenaran. Manusia tetap harus memilih, apakah akan melindunginya atau membiarkannya dikubur. Menjelang sore, Arunika membawa Elvara keluar dari rumah sakit. Tipis turun seperti pada hari ketika semuanya dimulai, tetapi kali ini ia tidak berjalan sendirian dengan rasa takut yang tersembunyi. Di belakangnya terdapat orang-orang yang telah memilih berdiri bersama kebenaran. Sedangkan di depannya terbentang hidup yang dibangun dengan batas, keberanian, dan kejujuran. Ia mencium dahi putrinya lalu melangkah menuju halaman. Tamparan itu pernah dimaksudkan untuk membuatnya tunduk. Pada akhirnya, justru tamparan itulah yang membuka seluruh kebohongan dan membangunkan kekuatan yang tidak dapat lagi dirampas siapapun.